Di sebuah bar yang ramai dan bising, ada seorang gadis yang menenggelamkan kesedihannya dalam minuman keras. Wajahnya yang cantik memerah karena mabuk, tiba-tiba notifikasi ponselnya berbunyi. Ting ting, itu pesan dari Weiwei. Weni, tebak apa? Guntur Cheng Cheng ternyata bertunangan dengan orang lain. Aku tidak pernah menyangka dia bajingan seperti ini. Weni membaca pesan itu. Air mata mulai menggenang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ya, kita berdua salah tentang dia. Dia berbalik dan meninggalkan tempat duduknya, berpikir, ini aku, Weni, siapa yang salah? Weni, yang mabuk berat. Tersandung dan terhuyung-huyung, hampir kehilangan keseimbangan, dia baru beberapa langkah ketika dia tersandung. Karena sepatu hak tingginya, dia panik dan mengayunkan tangannya. Berusaha mati-matian untuk meraih sesuatu, untungnya seorang yang baik hati mengulurkan tangan dan menangkapnya, hati-hati. Lalu dia bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja, Weni? Wajahnya merah, menatap tajam pria yang baru saja menangkapnya. Tiba-tiba sebuah pikiran nakal muncul di benaknya, sial, dia tampan. Jika si brengsek itu bisa selingkuh, kenapa aku tidak boleh bersenang-senang sedikit? Dengan pikiran itu, dia segera melingkarkan tangannya di leher pria yang terkejut itu, dan kemudian dia dengan berani menariknya untuk ciuman yang penuh gairah. Setelah beberapa saat mereka berpisah, terengah-engah, saat itu Weni. Wajahnya merah, tergagap, kamu. Yang mengejutkannya, pria itu dengan tenang bertanya bagaimana keadaannya, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Weni tiba-tiba menyadari, tunggu sebentar, pria di depanku ini adalah Haris, pengacara muda top di negara ini. Dia juga paman dari si bajingan itu. Haris mendorongnya mundur dan memperingatkan dengan tegas. Bercumbu sembarangan dengan pria di bar itu berbahaya, pulang dan sadarlah. Dia mengerutkan kening dan membalas, oh, apa peduliku lagi? Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan nakalnya dan menarik dasinya dengan keras. Kemudian Weni memasang ekspresi menyedihkan dan memohon pada Haris, tetaplah bersamaku. Dia sengaja mendekat padanya dan merengek, jangan pergi. Haris tersenyum tipis dan menjawab, baiklah. Bibir mereka bertemu lagi, penuh kerinduan dan berapi-api. Mereka begitu bersemangat sehingga Haris mendorongnya ke dinding. Dengan suara gedebuk, Haris masih sadar. Cukup untuk menarik diri dari bibir menggoda Weni dan menyarankan, mari kita ganti lokasi. Ayo pergi ke hotel. Weni menolak, tidak, di sini saja sudah cukup. Mendengar dia mengatakan itu, dia berpikir dalam hati, dia terlihat sangat polos tapi sebenarnya liar. Bibir mereka terus bertautan dalam panasnya momen itu. Dia keceplosan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dasar brengsek Guntur. Cheng Cheng. Mendengar tiga kata itu, Haris menegakkan tubuh, mencengkeram pergelangan tangannya dan bertanya, Guntur, baru kemudian Weni membekap mulutnya, menyadari dia keceplosan, sial, kenapa aku menyebut nama brengsek itu? Haris dengan marah menuntut, apakah kamu tahu siapa aku? Apa yang kamu pikirkan saat menciumku? Apakah kamu ingin tidur denganku untuk membalas dendam pada GU? Cheng Cheng. Weni dengan menyesal berkata, maafkan saya, Tuan Huo. Haris menatapnya dalam diam. Detik berikutnya, ponsel Weni mulai berdering tanpa henti. Dia segera menjawab, Tante Ruan, di ujung saluran, berkata dengan cemas, Weni, kamu di mana? Pulanglah, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi, Bibi? Jangan panik, katakan saja perlahan, tidak jelas melalui telepon, cepat pulanglah. Weni, setelah mendengar panggilan telepon itu seperti kucing yang menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Maafkan saya, Tuan Huo, saya telah merepotkan Anda hari ini, sesuatu yang mendesak terjadi di rumah saya. Jadi saya akan pergi dulu. Haris, sebagai rubah licik seperti dirinya, tidak akan membiarkan seseorang memanfaatkannya, dan kemudian pergi begitu saja, dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi dia sudah ketahuan dan ingin lari, ya? Memikirkan ini, Haris segera dengan gagah berani melepas mantelnya, menyerahkannya padanya dan berkata, biarkan saya mengantarmu pulang. Karena semuanya begitu terburu-buru, Weni tidak terlalu memikirkan pro dan kontranya, dan segera setuju, lalu dengan lembut berkata, terima kasih, Haris. Mobil mewah Haris melaju seperti angin di jalan raya, setelah beberapa saat Weni berbicara lebih dulu. Memecah kesunyian yang canggung, Anda bisa berhenti di sini, Tuan Huo. Haris tidak berdiri di atas upacara dan segera menghentikan mobil. Kemudian dia mengeluarkan kartu dari tumpukan kartu yang tinggi di mobilnya. Saat dia menyerahkannya padanya, dia berkata, ini kartu nama saya. Weni meliriknya dan melihat tiga kata Huo Haris tertulis di sana. Dia bekerja di firma hukum Jiying. Setelah menghafalnya, dia segera berbalik. Tanpa emosi menjawab, tidak perlu, kita tidak akan bertemu lagi. Tepat ketika Weni selesai berbicara, telepon di pangkuannya bergetar. Layar memancarkan cahaya yang menyilaukan, itu dengan jelas menampilkan pesan dari Guntur Changqing, menanyakan keberadaannya saat ini. Huo Haris secara tidak sengaja melihat pesan ini, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangan yang memegang kartu perlahan-lahan diturunkan. Setelah menyimpannya, dia kemudian dengan sinis berkata, Nona Wen benar-benar orang yang setia pada cinta abadi, masih berhubungan dekat dengan calon kakak iparnya, tunangan dari mantan pacarnya, pedas sekali sindirannya, padahal dia tahu Haris salah paham. Dia tidak berniat menjelaskan, karena dia pikir pria itu hanya orang asing. Jadi, tidak perlu banyak bicara saat dia sampai di rumah. Hari sudah senja. Area di luar kompleks sepi dan sunyi. Weni dengan panik membuka pintu dan bergegas masuk ke rumah. Dengan cemas bertanya pada Tante Ruan, aku pulang. Apa yang terjadi? Tante Ruan dengan khawatir menceritakan semuanya. Weni, Guntur, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia ingin menuduh ayahmu melakukan penggelapan, dana publik. Ayahmu saat ini ditahan.
Weni terkejut mendengar berita ini. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Tas di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, dia bertanya lagi. Apa? Bibir Ruohan. Tante Ruohan melanjutkan, sudah aku bilang dari dulu, si Guntur Chongqing itu tidak cocok untukmu. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Lihat sekarang. Setelah dia berhasil, dia menendangmu ke tepi jalan dan bahkan mencelakai ayahmu. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dia ingin meneleponnya dan memastikan apakah ini benar-benar terjadi. Jadi dia dengan panik mengobrak-abrik tasnya mencari ponselnya dan buru-buru menelepon Tante Ruan. Jangan khawatir, biar aku tanyakan Guntur. Telepon baru berdering beberapa kali. Sebelum tersambung, suara di ujung sana berkata, halo, Weni segera menghadapinya dengan belak-belakan. Guntur, kita sudah putus. Kaulah yang selingkuh duluan. Kaulah yang bilang, ayo putus. Sekarang setelah kau naik tangga sosial, kenapa kau masih ingin mencelakai ayahku? Guntur memutar-mutar anggur di gelasnya, dan setelah mendengar itu, tertawa terbahak-bahak, dia menjawab dengan tidak tahu malu, uang sebanyak itu hilang. Seseorang harus bertanggung jawab. Kan? Tapi mengingat tahun-tahun kebersamaan kita, aku bisa membantumu kali ini, tergantung apakah kau bersedia atau tidak. Weni segera membalas, apa syaratnya? Brengsek. Guntur berkata dengan tenang, jadilah simpananku. Tinggallah bersamaku selama 5 tahun, dan aku akan membebaskan Paman Wen. Weni mengepalkan tinjunya dengan marah setelah mendengar itu. Guntur, kau membuatku muak. Dia sama sekali tidak marah karena dia mengutuknya. Sebaliknya, dia memprovokasinya. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Tapi saat ini, keluarga Guntur adalah kekuatan yang kuat di dunia bisnis, dan aku adalah calon menantu keluarga Huo. Apa kau pikir ada pengacara yang berani menyinggung baik keluarga Gu maupun Huo dan menerima kasusmu? Apa kau benar-benar rela membiarkan ayahmu masuk penjara demi harga dirimu yang tidak berharga? Saat ini, dia dengan tenang mengucapkan 3 kata, Haris. Gu Changqing mengira dia sudah gila ketika mendengar itu. Apa, Weni? Apa otakmu rusak? Kau ingin mencari Haris? Dia calon kakak iparku. Dia melanjutkan tanpa rasa takut, Weni, aku menunggumu memohon padaku. Begitu panggilan telepon berakhir, tangannya lemas. Seolah semua kekuatannya telah terkuras. Tante Ruan yang mendengar percakapan itu, mulai mengutuk bajingan keparat itu, Man, jangan dengarkan dia. Pasti ada jalan. Tapi, wah, pengacara terbaik di negara ini, mampukah kita menyewanya? Weni teringat apa yang terjadi sebelumnya dan berpikir dalam hati, dia memberiku kartu namanya waktu itu, dia mungkin tidak membenciku, kan? Karena urusan orang dewasa antara pria dan wanita itu, untuk saat ini, dia hanya bisa menenangkan kerabatnya. Tante Ruan, jangan khawatir lagi, aku akan memikirkan caranya. Keesokan paginya, Weni langsung pergi ke firma hukum Jiying untuk mencari Haris, tetapi setelah menghubungi meja depan, dia ditolak dengan sopan, maaf, tanpa janji, saya tidak bisa mengizinkan Anda naik. Dia berkata, Weni bertekad untuk tidak menyerah, dia berpikir dalam hati, baiklah, aku akan menunggunya di sini. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa menunggunya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, sebuah suara tiba-tiba mencapai telinganya, Haris, terima kasih banyak kali ini, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa membagi aset perceraian dengan lancar. Haris berjabat tangan dengan klien wanita, dan dengan rendah hati menjawab, ini pekerjaan saya, tidak perlu terlalu sopan. Tiba-tiba mata tajamnya merasakan sesuatu, dan dia melirik ke meja depan. Benar saja, dia melihat Weni berdiri di sana menatapnya. Klien wanita melanjutkan, jika Haris ada waktu luang malam ini, bagaimana kalau kita minum? Haris segera menolak dengan sopan, sayangnya, saya sudah punya janji malam ini. Mendengar ini, klien wanita mengerti dan menjawab, baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi, pengacara Wah. Begitu klien wanita pergi, Weni dengan cepat berlari menghampirinya, memanggil dengan terengah-engah, pengacara Wo. Dia mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepadanya, mengembalikan jaket yang dia lupakan tadi malam. Ekspresi Haris tidak berubah sedikit pun, dia dengan tenang mengulurkan tangan untuk mengambil jaket itu kembali. Maaf merepotkan, tetapi saat tangannya menyentuh kedua tangannya, dia berhenti karena apa yang dia katakan cukup mengejutkannya. Saya tidak sengaja menghilangkan kartu nama Anda. Bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda lagi? Setelah hanya beberapa detik dengan ketenangan profesional, dia dengan santai menjawab, tentu saja. Sambil dengan tenang mengambil tas berisi pakaian dari tangannya, Weni dengan malu menarik tangannya, karena dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya, dia mencoba memulai percakapan. Apakah wanita tadi kliennya Haris? Dia sangat cantik. Bukankah Haris menyukai tipe seperti itu? Haris pergi dengan acuh tak acuh, menjawab dengan dingin. Tidak ada yang cantik di mataku. Weni tidak menyerah, dan tanpa malu mengikutinya, mengomel. Lalu tipe seperti apa yang Tuan Huo sukai? Lembut, lincah, seksi, atau imut? Dengan kesal Haris berkata terus terang, aku tidak akan mengambil kasusmu. Weni bertanya dengan marah, apakah karena Guntur? Dia berhenti dan membalas, dia tidak punya pengaruh sebesar itu. Antara kita berdua, membicarakan perasaan tidak masalah, tapi membicarakan pekerjaan tidak mungkin. Weni dengan canggung menjawab, jadi tidak ada yang bisa didiskusikan. Kemudian saat dia menyelesaikan kalimat itu, pintu lift tertutup. Weni tanpa daya berbalik, berpikir dalam hati, sepertinya tipe yang dingin di luar, hangat di dalam. Beralih ke lapangan golf, Weni sudah berganti pakaian olahraga yang pas, rambutnya diikat rapi menjadi sanggul. Terlihat sangat sporty, tiba-tiba seseorang datang, dan dengan mesra merangkul lengannya, berbisik, suamiku dapat bocoran. Haris akan datang bermain golf hari ini, dia akan segera tiba.
Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih pada kalian untuk ini. Jangan terlalu formal denganku. Detik berikutnya, Bai Wei menepuk bahu Weni. Lihat, dia datang. Haris berjalan mendekat, terlihat tampan seperti biasanya, dan menyapa, "Hai, Bu Belle." Dia membawa tas golf besar di punggungnya. Melihat mereka berdua, dia dengan sopan menurunkannya. Bella dengan antusias menjawab, "Haris, lama tidak bertemu." Haris sudah mengenali Weni, tapi dia masih dengan sengaja bertanya, "Sepertinya aku belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Ini Bella." Tentu saja tidak tahu mereka sudah bertemu, jadi dia dengan hangat memperkenalkan, "Sahabatku, Weni." Dia seorang guru piano. Sekarang di dalam hatinya Weni mengutuknya, "Dasar brengsek." Tapi di permukaan Weni mengutuknya, "Dasar brengsek." Tapi di permukaan, Weni mengutuknya, "Dasar brengsek." Tapi di permukaan Weni mengutuknya, "Dasar brengsek." Tapi di permukaan Weni mengutuknya, "Jadi kamu Wen." Dan Weni benar-benar terpesona oleh ketampanannya, berpikir gayanya, hari ini benar-benar berbeda dari tadi malam. Bai Wei tiba-tiba punya ide cemerlang. Dia segera maju dan berkata, "Pengacara Haris, kudengar kau seorang profesional. Ini pertama kalinya Weni bermain golf, bisakah kau mengajarinya?" Haris tersenyum dan menjawab, dengan senang hati. Kemudian dia memimpin jalan sebelum Weni pergi. Bai Wei dengan antusias menyemangatinya, "Semangat, sis, Guntur." Guntur menyaksikan semuanya dari sudut, dia terbakar cemburu. Tapi hanya bisa menonton tanpa daya saat keduanya berjalan pergi bersama. Tidak bisa berbuat apa-apa. Weni memukul bola golf tepat di tengah. Menunggu sebentar dan merasakan kecanggungan di udara, berpikir dalam hati. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Akhirnya dia harus memecah kesunyian. "Haris, apakah peganganku sudah benar?" Haris melangkah mendekat dan memegang lengannya, secara bertahap menariknya sepenuhnya ke dalam pelukannya, membimbingnya dengan penuh perhatian, seperti ini. Kemudian dia dengan sengaja mengingatkannya, "Nona Wen, aku sudah bilang aku tidak akan mengambil kasus ini, jangan sia-siakan usahamu." Weni mengerutkan bibirnya dan terdiam setelah mendengar itu, lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menatapnya dan berkata, "Pengacara Haris, apa yang kau bicarakan? Bukankah ini pertama kalinya kita bertemu? Atau kau tidak mau mengajariku?" Haris memberinya tatapan sinis, "Akan lebih baik jika kau benar-benar datang ke sini untuk belajar golf." Weni memutuskan untuk bertaruh segalanya, menjawab tanpa ragu. Tentu saja, untuk beberapa waktu berikutnya, mereka berhenti berdebat dan fokus berlatih. Saat dia lelah, dia bahkan dengan perhatian memberinya sebotol air untuk menyegarkannya. Sesaat kemudian, Weni pergi ke toilet untuk melaporkan situasinya padanya. Sahabatnya yang suka bergosip, Bella, sedikit bersemangat setelah mendengarnya. Siapa sangka Haris bisa begitu proaktif, dia selalu tampak tidak mudah didekati sebelumnya. "Saat kalian bermain golf, aku merasa seperti kalian akan berciuman tepat setelahnya." Bella masih mengingatkan Weni dengan hati-hati, tapi jangan terlalu terbawa perasaan. Omong kosong. Keluarga Ting rumit, itu tidak akan mudah. Tentu saja, Weni juga sudah memikirkan hal ini, jadi dia meyakinkan sahabatnya. "Jangan khawatir, aku hanya melakukan ini untuk ayahku, aku tidak sebodoh itu." Tiba-tiba, pintu toilet wanita ditendang hingga terbuka, menimbulkan suara keras. Orang yang tidak sopan itu tidak lain adalah si brengsek Guntur yang masuk dengan wajah muram. Kedua gadis itu sedikit takut melihatnya seperti itu. Bella dengan hati-hati bertanya, "Guntur, apa yang kau lakukan di sini?" Tanpa diduga, dia mendorong Bella keluar tanpa sepatah kata pun. Mengejutkannya saat dia berteriak, "Ah, kau gila." Kemudian dia dengan cepat membanting pintu hingga tertutup dan menguncinya, mengabaikan teriakan histeris Bella dari luar. "Guntur, kau brengsek. Biarkan Weni pergi." Mencoba menjaga jarak sebanyak mungkin darinya, tapi Guntur dengan sengaja mendekat. Menopang tangannya di wastafel tempat dia berdiri untuk menyudutkannya dan menginterogasinya. "Weni, kau berpakaian seperti ini untuk merayu seseorang? Kenapa kau begitu terbuka sekarang? Weni sangat marah, wajahnya memerah. Dia mengangkat tangannya untuk mendorongnya menjauh. "Guntur, cengking, apa yang kulakukan bukan urusanmu." Sayangnya, dia tahu rencana Weni dan dengan cepat mempererat cengkeramannya di pergelangan tangannya. Dengan marah berkata, "Bukankah lebih baik menjadi kekasihku saja? Priv, seolah kau pantas. Jangan pikir Haris akan membantumu. Dia hanya ingin tidur denganmu." Kata-kata ini hanya membuat Weni semakin membencinya. Dia meronta untuk melepaskan diri, berkata, "Memangnya kenapa? Setidaknya dia lebih baik darimu." Kata-katanya melukai harga dirinya, membuat sisi buas dalam dirinya menjadi liar. Merobek bajunya. "Ah, enyah kau." Saat ini, pintu kamar mandi kembali didobrak. Haris berdiri di depan pintu, dengan dingin melihat ke dalam. Bella dengan cemas berkata, "Haris, ini gawat. Cepat selamatkan Man-Man." Haris tidak menunjukkan emosinya, tapi suaranya yang berat sudah cukup membuat Guntur waspada. "Guntur Chongqing, kau sudah bertunangan dengan Mingju? Apa yang terjadi di sini?" Melihat Haris muncul, wajahnya menjadi pucat, dan sikapnya langsung menjadi menjilat. "Ini semua salah paham. Weni bilang dia perlu bicara, jadi aku datang. Kami tidak melakukan hal yang tidak pantas." Haris tidak repot-repot berdebat, mencari alasan untuk menyuruhnya pergi. "Kalau sudah selesai bicara, cepat kembali. Mita sedang menunggumu untuk memilih gaun pengantin." Tanpa malu, Guntur memohon saat dia lewat, "Oke, bisakah kau tidak memberitahu Mita tentang hari ini?" Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jadi dia menjawab dengan santai, "Selesaikan sendiri." Wenman mengusap pergelangan tangannya yang sakit dan dengan penasaran bertanya, "Ngomong-ngomong, kalian berdua, bagaimana kalian bisa sampai di sini?" Bella dengan khawatir berkata, "Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu di sini sendirian?" "Bella,
Khawatir dia pulang sendirian, bertanya pada Hui Shuoting dengan ragu-ragu. Haris, bisakah kau merepotkanmu untuk mengantar Man-Man kembali ke kota? Nona Wen, apa kau baik-baik saja? Weni mendongak dengan lemah dan menjawab, maaf merepotkanmu, Tuan Haris. Mendengar ini, Haris tidak tega untuk tidak berperasaan dan menyetujui permintaan Bella. Haris tidak tega untuk tidak berperasaan, jadi dia menyetujui permintaan Bella. Mobil Haris melaju kencang menembus hujan. Keduanya di dalam juga basah kuyup oleh keringat. Saat itu, Weni berbicara. Terima kasih sudah membantuku keluar dari situasi tadi. Wo Xiaoting menjawab dengan tegas, bukan untukmu. Yah, terima kasih anyway. Jika bukan karenamu, dia menjelaskan alasannya. Mita adalah adik perempuanku. Acara hari ini adalah untuk memperingatkan beberapa orang yang gelisah. Weni dengan sedih berpikir dalam hati, orang yang gelisah. Dia melihat keluar jendela dengan hati yang berat dan menyuarakan perasaannya. Kata-katamu ini tidak hanya ditujukan pada Guntur Chengcheng, tapi juga termasuk aku, kan? Tapi pilihan apa lagi yang kumiliki? Dia menyakiti ayahku dan mengancam. Mendengar ini, Haris langsung menoleh untuk menatapnya dengan terkejut. Tiba-tiba guntur keras menggelegar di luar dan Wenman terkejut, bersin begitu keras hingga dia menggigil. Haris bertanya padanya dengan khawatir, apa kau kedinginan? Weni, malu dan malu-malu tidak menjawab. Hanya memeluk erat tubuhnya yang gemetar. Saat ini, perhatian Haris tertuju pada bra, yang terlihat melalui pakaian tipisnya yang basah. Matanya membelalak dan alisnya berkerut. Akhirnya, Haris mendapatkan kembali ketenangannya dan melihat keluar jendela di sisinya. Bertanya, sudah berapa tahun kau berada di sisi Guntur Changcheng? 4 tahun. Dia melirik tangannya yang dengan gugup menggenggam gaun di pahanya, dan melanjutkan dengan rasa ingin tahu, kalian berdua? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, dia memotongnya, pengacara Huyao. Sebenarnya, kau tidak ingin aku muncul di depan Jiu Changqing? Kan? Aku bisa meninggalkan Kotebi asalkan kau menyelamatkan ayahku. Adik perempuanmu tidak akan tahu tentang hubunganku dengan Jiu Changqing. Haris menutup matanya dengan mengejek. Weni, apa kau sedang bernegosiasi denganku? Apa yang kau tawarkan sebagai imbalan? Dirimu sendiri. Weni ragu-ragu. Aku. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Hu Xiaoting tidak bisa menahan diri untuk berpikir, begitu mudah malu, apakah penampilan menggoda itu hanya akting? Dia meraih jaket yang biasanya dia simpan di mobil. Lalu dia dengan gagah menyerahkannya padanya, pakai ini dulu. Terima kasih. Weni benar-benar kedinginan, jadi dia tidak bertingkah malu-malu dan segera mengenakan jaket itu. Setelah menyesuaikan pakaiannya, dia berbalik untuk bertanya pada Haris, apa kau benar-benar tidak mau membantuku? Tapi kau memang membantuku hari ini. Haris mengerutkan bibirnya setelah mendengar itu. Lalu, dia dengan cepat meraih dan mencengkeram leher Wenman dan kemudian memberinya ciuman. Pada awalnya mata Wenman membelalak kaget, tetapi setelah hanya beberapa detik, dia secara bertahap menerimanya dan perlahan menutup matanya. Lalu, dia menikmati rasa aman yang dia bawa. Setelah beberapa saat, bibir kedua orang itu berangsur-angsur terpisah. Semua orang lelah dan terengah-engah dengan keras. Haris bahkan merosot di bahunya. Tangannya memeluk erat pinggang Weni yang panas karena belayan Haris. Weni harus mengerang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan aku menjadi seperti ini? Dia dengan senang hati berbisik di telinga Weni dengan menggoda, ada homestay yang bagus di dekat sini. Mau menghabiskan malam di sana. Mendengar dia mengatakan itu, dia langsung merasa kecewa sambil menatapnya dengan mata bingung. Melihat reaksinya, Haris mundur, tidak bisa ikut bermain, membosankan. Tiba-tiba Wen Zhenman meraih lengannya, Tuan Huo, tunggu. Sejenak kemudian dia berinisiatif untuk memberikan ciuman pada Haris. Hal itu sangat mengejutkannya hingga matanya membelalak. Wen Zhenman berinisiatif memberikan ciuman penuh gairah pada Haris, tetapi dia didorong menjauh olehnya. Weni, Haris mengingatkannya dengan serius, menggunakan tubuhmu untuk membuat kesepakatan dengan pria. Kau akan menyesalinya di masa depan, tapi ayahku, aku membawamu pulang. Mobil terus melaju di tengah gerimis, tiba di tujuan mereka. Haris dengan gagah membuka pintu untuknya, Weni masih tidak mau menyerah. Tuan Huo, bagaimana kalau kita bertukar ID WeChat? Tetapi dia mengabaikannya, tidak perlu. Haris kemudian memberikan kartu nama kepada Weni, berkata, pergi temui pengacara Jenny Ming. Ini informasi kontaknya, dengan bantuannya membela ayahmu. Dia mungkin bisa mengurangi hukumannya beberapa tahun, jangan bertemu lagi di masa depan. Wen Zhenman mengambil kartu itu dan meliriknya setelah itu. Haris meninggalkannya di tengah hujan, dan melaju pergi, dia dengan sedih melihat mobilnya pergi dan tenggelam dalam pikiran. Haris serius, tiba-tiba dia bersin, acuh. Keesokan harinya, Weni harus pergi ke rumah sakit untuk membeli obat. Ini semua obatmu. Karena kamu kehujanan, kamu terkena flu. Jadi kamu juga perlu minum obat-obatan ini ke ruang infus. Weni mengambilnya dan berkata, oke, terima kasih. Tepat saat dia hendak pergi, Weni tiba-tiba mendengar keributan di belakangnya. Hei, ibu di depan. Sudah selesai belum? Aku sudah di sini selama 10 menit. Kebisingan itu membuatnya mendongak. Benar juga. Ada begitu banyak orang yang menunggu di belakangmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, pergi cari perawat. Jangan buang waktu orang lain. Weni menghampiri untuk bertanya pada Bibi. Ada masalah apa? Wanita itu menjawab, aku tidak tahu bagaimana mengoperasikan mesin ini. Bisakah kamu membantuku, nak? Dia dengan sigap menjawab, tentu. Dia dengan lembut membimbing bibinya. Masukkan informasi Anda terlebih dahulu dan riwayat kesehatan Anda. Akhirnya selesai. Sudah selesai, nak. Terima kasih banyak. Weni berkata malu-malu. Bukan apa-apa, pergi temui dokter dengan cepat. Oke. Kalau begitu aku pergi duluan. Selamat tinggal. Adegan beralih ke ruang infus. Pada saat ini Haris datang menemui ibunya untuk bertanya, Bu,
Apa kata dokter? Dia tersenyum dan menjawab, dokter bilang tidak ada yang serius. Minum saja obatmu secara teratur, dan jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir. Tiba-tiba Haris merasa sesuatu dan melirik ke kirinya. Dalam kejadian yang kebetulan, dia melihat Weni dengan kosong duduk di sana menerima infus. Dia benar-benar tenggelam dalam pikiran, jalan dengan Haris sudah hampir tertutup. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Pergi temui pengacara Jenny Ming itu? Huo melihat Haris menatapnya dengan saksama dan bertanya dengan berteriak, apa kamu kenal gadis itu? Suara ibunya yang tiba-tiba di belakangnya, membuatnya terkejut. Dia mencoba menenangkan diri dan menjawab ibunya. Kami bertemu secara kebetulan, ibunya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Itu takdir. Gadis kecil itu baru saja membantuku dan aku tidak menyangka kalian berdua saling mengenal. Weni mendengar kebisingan di luar, dengan rasa ingin tahu menoleh untuk melihat keluar jendela. Siapa sangka dia akan melihat siapa yang berteriak berdiri di sana dengan wajah serius. Sementara wanita yang baru saja dia bantu dengan antusias melambaikan tangan menyapa. Weni berdiri penuh pertanyaan, kenapa dia ada di sini? Bibi itu pasti. Dia buru-buru bangkit, lupa bahwa tangannya masih terhubung ke infus. Saat dia menyadarinya, dia meringis dan berjongkok di kursi kesakitan. Ouch. Pada saat ini ibunya mengintip dari luar dan bertanya dengan berteriak, kenapa kamu tidak tinggal dengan wanita muda ini? Dia sakit dan datang ke rumah sakit sendirian. Sangat menyedihkan. Ibu pikir gadis ini cukup baik. Kamu juga tidak semakin muda jika kamu bertemu seseorang yang cocok. Kejar saja. Setelah mengatakan itu, dia merebut tas obat dari tangan Haris. Ibu pergi sekarang. Semoga berhasil. Dia dengan riang meninggalkan Haris. Tersenyum saat dia berjalan pergi. Haris dengan sedih berpikir dalam hati, jika ibu tahu dia adalah mantan pacar Gyu Chengqing, aku ingin tahu apakah dia masih akan begitu bersemangat untuk menjodohkan kami. Weni menyadari seseorang duduk di sebelahnya dan menoleh untuk melihat. Ketika dia menyadari itu adalah Hu Haris, dia bahkan lebih terkejut. Dia dengan kosong bertanya, kenapa kamu tidak bersama bibimu? Huo berteriak salah paham dan berkata dengan sinis, berkat kamu, aku tidak bisa pergi lagi. Guru Wen, metode Anda benar-benar tak ada habisnya, bukan begitu? Sepertinya aku tidak cukup jelas dengan penolakanku. Wen Zhenman dengan tidak nyaman membalas. Apa yang kamu katakan? Tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari, apakah dia menyiratkan bahwa aku sengaja datang ke rumah sakit untuk lebih dekat dengannya? Dia dengan marah membalas. Oh ya? Lalu kenapa Haris terus memberiku kesempatan untuk mendekatimu? Kali ini giliran Haris yang terkejut. Jadi dia berani membalas sekarang, sepertinya dia gadis kecil yang bersemangat, yang tahu bagaimana menggigit. Pada saat ini seorang perawat datang untuk mengumumkan. Sudah waktunya untuk mengganti infus. Haris bertanya, permisi, berapa banyak kantong lagi yang tersisa? 1 kantong lagi, saat Anda melihat bagian bawah kantong. Tekan tombolnya, dan seseorang akan datang untuk melepas jarumnya. Tak lama kemudian karena infus, Weni merasa sedikit mengantuk dan lelah. Tapi dia terus berusaha untuk tetap terjaga sehingga kepalanya terus terkulai. Saat itu beberapa pria yang juga sedang periksa kesehatan lewat dan tak bisa menahan diri. Untuk menoleh mengagumi kecantikannya, hal ini membuat Haris merasa sedikit cemburu. Dia menatapnya dengan sedikit tuduhan dan bergumam. Memikat orang bahkan tanpa menyadarinya, hanya dia yang bisa melakukan itu pada akhirnya. Dia melembut dan melepas jasnya untuk menutupi kakinya sepenuhnya. Tanpa celah sedikit pun, setelah itu dia mengamati dengan cermat. Harus ditutupi seperti ini saat ini karena dia tertidur lelap. Tubuhnya sedikit bergoyang tidak stabil dan kepalanya perlahan bersandar ke bahunya. Akhirnya dia dengan nyaman tertidur lelap. Weni dengan lembut bersandar di bahu Haris. Dan bukan hanya dia tidak mendorongnya menjauh, tetapi dia juga dengan lembut menopang kepalanya, menyesuaikannya agar nyaman tidur nyenyak. Dia benar-benar tidak memiliki beban di dunia ini, bahkan tidak takut dijual. Baru setelah jam menunjukkan pukul 1, Weni perlahan membuka matanya sambil berteriak, ingin menyembunyikan sisi lembutnya, berkata dengan tegas, berapa lama lagi kamu akan bersandar? Diberitahu seperti itu terutama oleh Haris membuat Wenman tersipu malu, dan duduk tegap. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan tempat parkir rumah sakit. Duduk di dalam mobil, Wenman berkata dengan nada meminta maaf, tadi terima kasih sudah menjagaku, teriak siapa yang sibuk di telepon, menjawab dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kamu pulang dan istirahat. Lalu dia segera menjawab telepon, siapa tahu apa yang dikatakan pihak lain, tapi dia terlihat sangat tegang. Halo, mengerti, aku akan segera kembali. Menutup telepon, Haris menoleh padanya dan berkata, aku harus kembali ke apartemenku untuk mengambil fax. Setelah aku mendapatkannya, aku akan mengantarmu pulang. Weni tidak keberatan. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, tetapi di dalam hatinya dia sedikit penasaran. Apa yang diinginkan seorang pria ketika dia membawa seorang wanita lajang kembali ke tempatnya. Tak lama kemudian mereka berdua dengan cepat kembali ke apartemen Huo Xiaoting. Dia membawanya masuk dan menyuruhnya duduk di sofa, tunggu aku di sini sebentar. Oke, dengan itu Haris segera pergi ke kamar pribadinya. Untuk menjawab telepon, halo telepon Weni ada di atas meja. Tapi dia tidak menyentuhnya setelah menunggu lama. Weni dengan cemas berpikir, sudah 1 jam. Kenapa dia belum selesai? Karena dia tidak sabar, dia dengan lembut pergi untuk mendorong membuka pintu kamarnya dan melihatnya duduk dengan sedih di meja. Dengan segelas anggur merah di sampingnya, mengapa dia menjadi begitu sedih? Dia bahkan menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, mungkinkah dia merindukan seseorang di saat seperti ini? Aku seharusnya tidak mengganggunya, aku harus membiarkannya sendiri memikirkan ini. Dia diam-diam, mencoba menyelinap kembali ke ruang tamu, siapa tahu dia bahkan belum mengambil beberapa langkah sebelum. Haris memeluknya erat dari belakang, bahkan ada sedikit celaan dalam suaranya, berhenti di situ.
Mau kemana kamu? Kamu datang ke sini? Bukankah kamu ingin bermesraan denganku? Wendy terdiam setelah mendengar itu, dia mabuk sekarang, pikirannya kacau. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia mungkin tidak akan mengingatnya ketika dia bangun. Tapi sekarang aku juga tidak bisa melarikan diri, pikirnya. Tersipu malu saat napas hangatnya menggelitik telinganya, apapun, semoga dia bisa menyelamatkan ayahku. Pada akhirnya dia menutup matanya, memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Lalu dia dengan lembut berbalik, Haris dengan cepat mendorongnya ke dinding. Menjebaknya di antara tangannya, mereka sejenak saling menatap. Hanya dalam beberapa detik, Wenman dan Haris saling melahap, seperti serigala yang kelaparan, tangannya secara naluriah melingkari lehernya, lalu perlahan membelai tulang punggungnya. Tepat ketika segalanya akan menjadi sangat panas, Hu Xiaoting tiba-tiba tersadar dari lamunannya, masih tenggelam dalam hasratnya. Dia dengan polos bertanya, Tuan Huo, ada apa? Merasa seperti dia telah melewati batas. Dia dengan nada meminta maaf menjawab, maafkan aku, Guru Wen. Aku terlalu banyak minum, aku sudah bersikap kasar. Suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Haris mengulurkan tangan dan berkata, biar aku bantu kau memperbaikinya. Tapi Wendy dengan paksa menepis tangannya. Dia dengan dingin menjawab, aku akan melakukannya sendiri, dan dengan hati-hati mengencangkan tali gaunnya, masih merasa bersalah. Haris terus berbicara, aku terbawa suasana hari ini. Aku akan membantumu menemukan pengacara Cahyo yang baik. Kamu bisa memberitahuku jika kamu memiliki permintaan lain. Siapa tahu harga diri Wenman sangat terluka. Dia tidak peduli tentang apapun lagi dan mencemooh. Itu hanya sedikit kesenangan antara pria dan wanita. Aku tidak kehilangan apapun. Hanya sedikit kesenangan dewasa. Aku tidak kehilangan apapun di restoran mewah ketika Moon tiba dan melihat siapa yang ada di meja, dia bertanya-tanya. Zhang Rui, kenapa kamu ada di sini? Aku jelas punya janji dengan pengacara Zhang Ming. Zhang Rui tersenyum dan menjawab, awalnya ayahku yang seharusnya datang, tetapi dia tiba-tiba memiliki sesuatu yang muncul jadi dia memintaku untuk menemuimu terlebih dahulu. Setelah kita selesai makan, kamu bisa pergi ke kantor hukumnya untuk menemuinya. Dia mengambil botol anggur untuk menuang sambil terus mengobrol. Tetapi sejak kamu putus dengan Chongqing, aku belum melihatmu lagi. Karena dia dan aku teman masa kecil, apa itu alasanmu menjauhiku dan menghindariku? Pria itu menolak menjawab pertanyaan apapun. Karena tidak langsung ke intinya, Chong Rui tidak punya pilihan selain melanjutkan. Oh ya, soal kasus ayahmu, ayahku sudah mengatur semuanya. Secara optimis, kita bisa mengurangi hukumannya 2 tahun. Wenman berpikir dalam hati setelah mendengar bahwa bahkan pengacara terkenal seperti Zhang Ming hanya bisa menawar 2 tahun. Jika aku ingin pembebasan, sepertinya hanya Haris yang bisa melakukannya. Apa kalian berdua punya reservasi? Guntur mengantar Huo Mingzu masuk dan menjawab, ya, ada. Wenman melihat mereka berdua dan bertanya-tanya, seberapa sialnya seseorang hingga bertemu orang ini? Siapa sangka si brengsek. Jenny Ruoyi bahkan menyapa untuk menarik perhatian. Changqing, sungguh kebetulan, yang membuat Wenny dengan marah bersembunyi di balik menu. Jiyu Changqing, dengan mata tajamnya melihat Wenny dan mengerutkan kening. Kenapa dia bersama Jenny Ruoyi? Jenny Ruoyi yang menyadari kecurigaannya dengan cepat berkata, Wenny mengundang ayahku untuk menjadi pengacaranya. Aku sedang membahas kasusnya dengannya, ya. Jadi anak ini mengincar Wenny dan menyatakan perang padaku. Melihat ini, Guntur Chengqing tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Betapa baiknya kamu. Jenny Ruoyi berkata tanpa ragu, bisa membantunya membuatku sangat bahagia. Saat ini dia berbalik bertanya, Wenman, bagaimana denganmu? Apa kau percaya padanya? Hati-hati, jangan sampai kau dijual, dan malah membantunya menghitung uang. Wenman dengan dingin berkata, urusanku bukan urusanmu. Huo Mita melihat dia peduli pada wanita lain memegang lengannya erat-erat dan bertanya menyelidik, Changqing, apa kau mengenalnya? Suasana langsung menjadi canggung dan hening. Untungnya Jenny Ruoyi dengan cepat mencairkan suasana. Wenny adalah temanku, tentu saja, Changqing akan mengenalnya. Kakak Ipa, tenang saja. Changqing selalu setia padamu. Untungnya Giu Changqing lebih tahu diri dan menarik Haris Mita pergi, mengambil kesempatan untuk menjilatnya. Dia bukan orang penting, ayo cepat duduk, bukankah kau lapar? Oke. Wenny mendengar percakapan ini, dan mengepalkan menu erat-erat. Zhang Rui tidak bisa menahan diri untuk merasa patah hati ketika dia melihat adegan ini. Dia berpura-pura ceria, berdiri dan berkata kepada Wenny, tunggu sebentar, aku mau cuci tangan. Wenny menunggu seperti lebih dari 10 menit, tapi dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, jeritan mengerikan ini membelah udara, menarik perhatian semua orang di restoran. Wenny juga langsung berdiri, berpikir, tunggu sebentar, suara itu sepertinya berasal dari toilet. Beralih ke kantor polisi saat itu juga, Haris Mita sedang mencoba menenangkan Jiyu Changqing. Changqing, bertahanlah sedikit lagi, oke? Kakakku hampir sampai. Begitu kita bisa mengeluarkanmu dengan jaminan, kita akan pergi ke dokter. Wenny mendengar itu dan menjadi agak gugup. Wah, Haris datang. Klak klak klak, suara sepatu yang tajam menghantam lantai bergema, dan di sana dia, Haris yang keren dan menawan. Seorang polisi keluar untuk menjelaskan, Haris, maaf sekali menyerit kalian semua ke sini. Pada dasarnya, mereka berdua terlibat perkelahian karena cemburu di depan umum, tidak enak dilihat, tahu. Haris mendengar ini dan mengangkat alis. Perkelahian karena cemburu, ya? Lalu dia mendongak dan melihat keempat pelakunya, tampak bersalah dan tetap benar-benar diam. Ho Minju segera menyela, dengan mata berkaca-kaca. Kak, itu Zhang Ruoyi, dia mengejekku, itu sebabnya Zhang King memukulnya. Itu bukan perkelahian karena cemburu atau apapun. Zhang King sangat mencintaiku, kenapa dia bertengkar karena wanita lain?
Haris bertanya dengan tajam. Oh, benarkah? Pertanyaan itu membuat Guntur tersentak. Sebenarnya Jenny Ruoyi telah bertanya kepadanya sebelumnya. Hei, kau dan Weni sudah selesaikan. Kau tidak keberatan jika aku mengejarnya, kan? Polisi itu mengulurkan formulir kepada Haris. Pengacara Huo, ini formulir jaminan, cukup tanda tangani di sini dan mereka bebas untuk pergi. Haris dengan cepat setuju, menandatangani kertas. Baiklah. Coret-coret, pena itu berbunyi. Tapi adiknya hanya punya mata untuk si brengsek itu. Guntur cangcing-cangcing, ayo kita bawa kau ke rumah sakit. Jiang Rui setidaknya punya kesopanan untuk mengatakan, terima kasih, Haris. Aku berhutang budi padamu, biar aku traktir lain kali. Begitu dia selesai, Huo Haris dengan lancar mengusirnya. Kau duluan saja, Jenny Ruoyi, aku perlu bicara dengan Guru Wen sebelum pergi. Jenny Ruoyi melirik kembali ke Weni, oke, aku akan menunggumu di mobil. Lalu begitu semua orang pergi, Haris akhirnya berjalan mendekat ke Weni. Dia membungkuk perlahan, menatapnya dengan ekspresi yang benar-benar sinis ini. Guru Wen, kau punya daya tarik yang luar biasa. Ya, Wen Men tidak mau menerima itu dan langsung membalas tanpa gentar. Pengacara Hugo, mungkin kau harus mengendalikan adik iparmu. Dan menyuruhnya berhenti menggangguku. Haris tampak agak terpana oleh balasan tajamnya. Haris mengatupkan bibirnya, tersengat oleh kritiknya. Lalu dia menyeringai, mengusik Wen Men. Jadi, yang kau katakan adalah, perkelahian mereka tidak ada hubungannya denganmu? Serius? Wenman membalas dengan marah. Tangan dan kaki mereka menempel pada tubuh mereka sendiri. Bagaimana aku bisa mengendalikan mereka? Tenang saja, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain. Aku tidak akan bermimpi untuk mencampuri urusanmu. Wenman tidak akan merendahkan diri sampai mencampuri urusan cinta adik laki-lakinya. Haris mengangguk. Aku percaya janjimu, Nona Wen. Hanya saja, melihat betapa kerasnya kamu berusaha, pasti kamu sedikit sakit hati, ya? Saat dia mengatakan itu, si brengsek tak tahu malu itu membelai pipi Wenman. Dia mencengkeram dagunya lebih erat dan melanjutkan, Guntur Chongqing mencampakkanmu demi Minju. Dan sekarang kamu yang berubah menjadi wanita simpanan. Menyengat, kan? Tidak. Weni memalingkan wajahnya dengan marah. Tidak, jangan sentuh aku. Haris bertanya dengan suara rendah, kamu masih memikirkannya, benar, kan? Wenman tidak bisa menahan diri untuk menamparnya dan mengutuk. Haris, kau bajingan. Air mata menggenang di mata Wenman. Aku hanya datang memohon padamu karena situasi ayahku. Oke, jadi aku dulu punya hubungan dengan Guntur Chongqing. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk mempermalukanku. Haris yang kena semprot hanya bisa terdiam. Dia melanjutkan dengan marah, kamu hanya setuju membantuku karena adikmu. Aku mengerti sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Masalahku juga bukan urusanmu. Dengan itu, Weni berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Haris memperhatikan sosoknya yang menjauh, berpikir dalam hati. Reaksinya barusan sama sekali tidak terlihat palsu. Mungkinkah aku salah paham padanya? Mobil sport Jiang Rui melaju kencang seperti angin di jalan raya. Weni melihat luka di wajahnya dan berkata, maaf, Jiang Rui. Aku membuatmu terlibat hari ini. Aku sangat menyesal. Zhang Rui tersenyum meremehkan. Bukan apa-apa, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia berpikir sedih dalam hati, kupikir aku akan punya kesempatan. Sejak dia putus dengan Guntur, siapa sangka Haris akan tiba-tiba muncul. Benar-benar berantakan. Zhang Rui mengantarnya kembali ke pintu masuk, kompleks apartemennya, lalu bersandar di mobil dan mengaku, Wenman, jika kita bersama, aku akan bisa melindungimu. Weni hanya bisa menolak dengan sopan. Aku akan meninggalkan tempat ini ketika ayahku keluar, jadi aku tidak memikirkan hal itu sekarang. Zhang Rui menekan rasa sakit di hatinya dan mendorongnya menuju gedung. Aku hanya bercanda. Apa kau benar-benar percaya itu? Di luar dingin, cepat masuk. Kau punya aku untuk urusan ayahmu. Weni tidak terlalu memikirkannya dan mengucapkan selamat tinggal. Oke, aku masuk dulu. Hati-hati di jalan. Di dalam apartemen, gelap gulita. Weni berjalan dengan sedikit ketakutan. Mengapa pengelola gedung belum datang untuk memperbaiki bola lampu? Tiba-tiba, sebuah tangan meraih dari belakang. Wenman benar-benar kaget. Sosok bayangan ini membekap mulutnya dan lengan yang lain memegang erat pinggangnya, sehingga dia tidak bisa bergerak atau bersuara. Benar-benar tidak keren. Weni meronta. Akhirnya berhasil melepaskan diri. Lepaskan aku. Teriaknya dengan sangat marah. Kemudian dia menampar pria itu di wajah. Bam. Tepat di bibir. Tepat saat itu lampu lorong berkedip menyala. Waktu yang tepat, kan? Ternyata itu adalah Guntur. Dia melihatnya bersandar di dinding, terengah-engah dan mencibir. Aku tidak menyangka kau semurah ini. Serius, siapa saja boleh, ya? Katanya sambil mengusap pipinya yang perih. Rasakan itu. Weni dengan sengaja memprovokasi Guntur. Ya, siapa saja kecuali kau. Aduh, pedas. Dia sangat marah hingga menerjangnya, mencengkeram lehernya. Kau tidak akan berani, balasnya dengan berani. Kau sudah menghancurkanku. Apalagi yang harus kuku hilangi. Guntur mendengar itu, dan merasa hatinya tercabik-cabik menjadi jutaan keping. Aduh, dia melepaskan dan mulai menawa, baiklah, terserah. Aku akan membelikanmu villa di kota lain. Paman Wen baik-baik saja sekarang, bukankah itu cukup? Benar-benar brengsek. Wenman mengepalkan tinjunya, wajahnya menggelap. Kau mengatur semua ini hanya untuk menjadikanku simpananmu? Serius? Tiba-tiba sebuah sapu menghantam kepala Guntur. Bersamaan dengan serangkaian kutukan, rasakan itu. Keluarga Wen tidak menjual anak perempuannya. Bibing Wen berteriak, jika kau berani memaksa gadisku, aku akan memukulmu sampai mati. Maju terus, Bibi. Dia dengan mudah merebut sapu yang dipegang Bibing Wen. Benar-benar menjijikkan. Lalu dia mengancam Weni,
Tidak baik melawanku. Kau belum pernah mengalami menjadi tunawisma, kan? Gunto Chongqing dengan santai melemparkan sapu ke tanah, dengan suara keras. Bibi Guyan menatapnya dengan khawatir. Weni, apa yang akan kita lakukan? Weni memperhatikan punggungnya yang menjauh dan meyakinkannya. Jangan khawatir, Bibi Guyan. Aku akan mengurusnya. Siap bertanding. Keesokan harinya, dua pemberitahuan penyegelan tiba-tiba muncul di pintu rumah mereka. Bibi Guyan melihatnya, dan dengan marah berseru, binatang itu, Guntur Chongqing, benar-benar pergi dan menyegel rumah kita. Dengan sangat bingung dia berkata kepada Weni, tidak apa-apa jika kita tunawisma, tetapi ayahmu membutuhkan banyak uang. Weni meyakinkannya, aku akan mengurus uangnya. Aku sudah meminta teman-teman untuk membantuku mencari pekerjaan paruh waktu. Jangan khawatir, Bu. Dia teringat kata-kata Bella, Weni, dengan kemampuanmu saat ini, kecuali kau menemukan seseorang yang bisa menekan Guntur Chongqing untuk menjadi pendukungmu, kau tidak akan bisa melawannya. Satu-satunya orang yang bisa menekan Guntur Chongqing adalah Haris. Suara piano yang merdu memenuhi aula. Weni memejamkan mata, membenamkan dirinya dalam musik, bermain dengan sepenuh hati, jari-jarinya dengan ringan menari di atas tuts. Dengan sepenuh hati, jemarinya menari ringan di atas tuts piano, menciptakan melodi indah yang aneh, membawa rasa senang bagi para penonton di sekitarnya. Seorang nyonya yang duduk di sana tidak bisa menahan diri untuk memuji bahwa piano girl itu memiliki aura yang luar biasa, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Seorang wanita cantik bermain piano, pemandangan yang benar-benar menyenangkan. Wah, Ting berteriak, memperhatikan pria di sebelahnya, membuat komentar yang tidak pantas, menatapnya tajam. Saat ini Weni juga melihat ke arah tempat dia duduk, dan mata mereka bertemu tanpa sengaja. Dia dengan senang hati berpikir dalam hati. Sepertinya Wewe benar. Haris benar-benar sedang makan malam dengan klien di sini. Setelah sekian lama, setelah menyelesaikan penampilannya, tangan Weni dengan lembut berhenti meluncur di atas tuts piano. Dia berdiri dan dengan hormat membungkuk kepada penonton. Tepuk tangan meriah bergema tanpa henti. Baru kemudian dia dengan santai mundur ke belakang panggung. Melihat ini, Haris juga berdiri dan permisi kepada orang di depannya. Maaf, aku akan pergi ke toilet sebentar. Adegan beralih ke lorong hotel. Weni pergi ke toilet sebentar. Dan bahkan sebelum dia bisa pergi, dia melihat Haris berdiri dengan tangan bersedekap. Menunggu di luar, Haris menatapnya dari atas ke bawah dan berpikir pahit. Baru beberapa hari, tapi aku tidak menyangka dia akan kehilangan begitu banyak berat badan. Tapi dia menekan pikiran itu di dalam hatinya, melangkah maju dan bertanya dengan kasar. Nona Wen, apakah Anda benar-benar kekurangan uang? Weni agak tersipu dan menundukkan kepalanya, tapi masih dengan berani menjawab, ya, cukup ketat. Haris berpikir dalam hati, bekerja di sini pasti sulit dan dia tidak menghasilkan banyak uang. Fakta bahwa Guntur belum mendapatkannya, berarti dia cukup tangguh. Setelah memikirkan ini, dia keceplosan, Hei Wenman, apakah kamu bebas malam ini? Bagaimana kalau kita minum setelah kamu pulang kerja? Wenman langsung menolak, maaf, setelah kerja aku harus pulang dan mengurus keluargaku. Haris mengerutkan bibirnya dan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, adik perempuannya datang dan bertanya kepada Weni, apa yang kamu lakukan di sini? Weni menjawab, aku bekerja di sini, lalu menggunakannya sebagai alasan untuk pergi. Dia berkata, aku ada urusan, aku tidak bisa menghibur kalian berdua lebih lama lagi. Hua berteriak, menyaksikan sosok Weni yang mundur, lalu dengan kesal bertanya, Hua Mita, kenapa kamu keluar ke sini? Aku bilang aku akan mengajakmu makan tengah malam, kamu terlalu menginginkannya sehingga kamu mencariku. Ketika Weni selesai bekerja dan sampai di pintu masuk hotel, tiba-tiba hujan turun dengan deras tanpa ragu. Weni menutupi kepalanya dengan tangannya dan berlari di tengah hujan lebat. Melihat ini, Haris Mita dengan marah berkata, pacar yang disebut-sebut itu, Zhang Rui, benar-benar tidak pantas menjadi pacar, hujan dan dia bahkan tidak ada di sini untuk menjemputnya. Hua Haris membalas, Jenny Roy hanya mengejarnya sepihak, dia belum setuju untuk menjadi pacarnya. Hua Mita memperhatikan nada yang tidak biasa dalam suara Haris, jadi dia menoleh untuk menatapnya tanpa henti. Apakah kakakku terkena panah asmara? Mungkinkah karena Weni? Apakah dia cemburu? Sebelumnya hatinya hanya pernah fokus pada satu orang itu. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya karena wanita lain. Mungkin aku bisa mencoba menjodohkan mereka sedikit. Weni berlari ke sisi jalan dan melambaikan tangan memanggil taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, dia memberitahu pengemudi kemana dia ingin pergi. Pak, tolong putar arah ke rumah sakit. Baru sekarang dia bisa menghela napas lega. Taksi melaju kencang menembus hujan. Saat itu mobil shouting melaju ke arah yang berlawanan. Dia tanpa sengaja melihatnya tertidur lelap. Penampilannya yang kelelahan membuatnya merasa ingin memeluknya. Erat-erat di lengannya. Lama setelah mobil Haris menghilang di kejauhan, dia perlahan membuka matanya. Dia tersenyum dan berpikir dalam hati, sepertinya si Wei benar. Menolaknya lebih efektif daripada bersikap proaktif. Seperti aku sebelumnya, Weni mengulurkan tangan dan menekan tombol check-in, menunggu sampai berbunyi. Check-in berhasil. 4 kata. Lalu dia dengan santai berjalan keluar. Tapi dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Weni, ternyata Hua Mingju berdiri di luar melambai dan tersenyum. Akhirnya, kamu pulang kerja. Lanjutnya, pesta ulang tahunku beberapa hari lagi. Dan aku dengar dari Zhang Rui bahwa kamu adalah seorang pianis hebat, jadi aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk memainkan sebuah lagu. Weni segera dengan sopan menolak. Maaf, aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Cari orang lain, berpikir Hua Mita akan menyerah. Siapa sangka dia akan mengubah topik pembicaraan. Oke kalau begitu, bisakah kamu memberi saran tentang gaun pengantin?
Aku pikir seleramu cukup bagus. Weni berbalik dan membentak, sudah kubilang aku tidak punya waktu. Huo Mita terkejut dengan teriakannya, dan berkata dengan ketakutan, Weni, apakah kamu membenciku? Weni berpikir dengan muram, keluargaku hancur karena rencana tunangannya, dan sekarang dia ingin aku tampil di pesta ulang tahunnya, betapa konyolnya. Haris Mita dengan sedih menundukkan kepalanya dan berbisik, sepertinya kamu benar-benar membenciku. Wenman merasakan sentuhan simpati ketika dia melihatnya menangis. Tapi dia benar-benar tidak tahu tentang itu, ini semua salah Guntur Cengceng. Jika aku melampiaskannya padanya, lalu apa bedanya aku dengan sampah itu? Sementara Wenman dan Haris Mita sedang berbicara, baiklah, aku akan memikirkannya. Dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati Hua Cahyoting. Tiba-tiba dua pria aneh muncul di samping mereka lalu memasukkan karung hitam ke kepala mereka. Dengan riang berkata sepertinya kita menangkap tunangan Guntur haha. Yang lain dengan sigap menangkap Weni juga dan ada gadis cantik di sampingnya. Itu uang tambahan adegan beralih ke villa keluarga Haris. Saat ini Tuan Haris dengan tegas berkata kepada Guntur, dengan tangan bersedekap para penculik itu datang karena kamu. Guntur kamu harus memberi keluarga Haris dan aku penjelasan. Nyonya Haris terisak di sampingnya Guntur buru-buru berjanji. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki seharusnya ada kabar segera. Tepat saat dia selesai berbicara telepon berdering layar menampilkan nomor tidak dikenal. Begitu dia menjawab sebuah suara datang dari ujung sana, Guntur Changqing jika kamu ingin menyelamatkan tunanganmu. Bawa 20 juta ke tempat lama Uguk Changqing selamatkan aku. Mendengar suara tunangannya dia meyakinkannya Mingju. Jangan takut aku akan datang menyelamatkanmu tiba-tiba suara wanita lain terdengar. Ah, jangan sentuh aku pergi. Haris mengenali suara Weni dan khawatir kenapa dia juga berada di tangan para penculik. Jiu Qingqing sama-sama panik Weni itu Weni. Jika sesuatu terjadi padanya, maka aku dia mengepalkan tinjunya, menggigit bibirnya tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menemukan perasaanku pada Weni. Jika tidak semua usahaku akan sia-sia Guntur Chengceng berkata dengan tegas, aku akan membawa 20 juta, jangan ada yang menyentuh tunanganku. Lalu dia segera berdiri kali ini kelalaianku. Paman dan bibi tolong tenang aku, pasti akan membawa Mita pulang dengan selamat. Huo tua sangat mengingatkannya cepat kembali, dan cepat kembali pada saat ini Nyonya Huo berkata dengan cemas berteriak. Aku pikir aku mendengar suara Weni barusan Huo berteriak. Berdiri setelah mendengar itu aku akan pergi melihat denganmu. Para penculik menghitung uang dengan gembira berseru Direktur Guntur benar-benar kaya. Jika dia tahu lebih baik Nona Huo tidak perlu menderita seperti ini. Huo Mita gemetar saat dia meringkuk di lengannya Changqing kamu akhirnya di sini. Guntur Changqing memeluknya kembali menghiburnya jangan takut. Aku akan membawamu pulang tepat saat mereka bermesraan. Salah satu penculik memanggilnya, Direktur Guntur. Dia menarik keras rambut di kepala Weni dia menariknya ke posisi duduk dan bertanya kepadanya. Apakah kamu ingin membawa gadis ini di sini di tanah bersamamu? Cukup keluarkan 2 juta lagi? Air mata mengalir di wajah Weni saat dia menatapnya tidak bisa berbicara Guntur Chengqing. Selamatkan aku tapi setelah mendengar ini alisnya berkerut. Dia menoleh untuk melihat Ho Mingju dengan khawatir siapa Haris sudah mencurigaiku. Aku tidak bisa membiarkan Mita tahu tentang hubunganku dengan Weni. Jika petunangan dibatalkan semua kerja kerasku, beberapa tahun terakhir ini akan sia-sia pada akhirnya keuntungan lebih besar dari cinta. Dia memutuskan untuk meninggalkan Wenman membawa Huo Mingzu pergi, dan berkata dengan dingin. Aku tidak mengenanya air mata Wenman jatuh tak terkendali dia hanya bisa menatap kosong padanya. Guntur Changqing kamu sangat kejam penculik itu marah. Karena dia tidak bisa memeras lebih banyak uang darinya jadi dia menarik kulit kepalanya lebih keras dan mengutuk. Kau sampah tak berharga, lalu matanya berangsur-angsur menjadi tidak manusiawi. Sepertinya ini hari keberuntungan kita saudara-saudara Weni melihat mereka menatapnya dengan mesum, dan hanya bisa berteriak putus asa jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Tiba-tiba pria berambut pirang itu dipukul di kepala oleh batu entah dari mana dia berbalik dengan kesakitan dan amarah. Menuntut pada saat ini, Wenman akhirnya menemukan secercah harapan. Wow! Berteriak dia juga. Di sini dia bermain-main dengan batu di telapak tangannya, dan mengejek bertanya Wenman Nona Wen. Kenapa setiap kali aku melihatmu? Kamu selalu dalam keadaan berantakan itu setiap kali aku melihatmu. Kamu selalu dalam keadaan berantakan? Weni berkaca-kaca, menatapnya dengan mata memohon lebar. Huo berteriak. Awalnya kedua penculik itu semua sombong, tetapi begitu mereka mendengar sirene polisi di luar, wajah mereka menjadi pucat pasi setelah sadar kembali. Mereka segera kabur meninggalkan semuanya sial. Polisi ada di sini, ayo kabur. Haris berjalan mendekat dan melepaskan talinya lalu dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan bertanya, bisakah kamu berdiri sendiri? Wenman menggosok pergelangan tangannya yang sakit, tanpa ragu, dia meraih tangan Haris dan melompat. Hai siapa yang tahu bahwa setelah hanya beberapa detik kaki Wenman menjadi goyah, seluruh tubuhnya jatuh ke pelukannya Haris dengan cepat meraih bahunya. Hati-hati Wenman berkata dengan nada meminta maaf kakiku benar-benar mati rasa. Siapa yang tahu bahwa begitu dia selesai berbicara Haris langsung mengangkatnya ke dalam pelukannya. Baiklah kalau begitu, aku akan menggendongmu keluar mobil. Haris melaju di jalan. Melihat wajahnya yang pucat dengan beberapa butir keringat di dahinya. Dia bertanya dengan cemas apakah kamu merasa tidak enak dimanapun Weni menjawab dengan jujur. Aku dipukul di belakang kepala, aku sakit kepala parah dan aku merasa mual. Wah Haris dengan cepat mengulurkan tangan untuk merasakan bagian belakang kepalanya. Dia tidak merasakan bengkak, mungkin gegar otak. Kenapa kau tidak coba tidur saja? Kita akan segera sampai di rumah sakit. Weni dengan cemas menggenggam tangannya seolah mencari ketenangan. Dia menatapnya ketakutan dan bertanya, apa aku benar-benar boleh tidur? Haris menoleh padanya, mengangkat tangannya ke pipinya dan membelainya dengan lembut. Kau aman sekarang. Dokter akan memeriksamu nanti. Jadi jangan takut, santai saja dan tidurlah. Baru saat itulah Wenman merasa sedikit lebih tenang.
Oke, aku percaya padamu. Setelah beberapa saat, dia tertidur lelap karena kelelahan. Tangannya, bahkan saat terkulai, masih menggenggam erat tangannya. Haris menyadari keheningan itu dan menoleh padanya. Serius, benar-benar tanpa pertahanan, pikirnya, lalu tersenyum bahagia. Butuh waktu lebih lama untuk sampai ke rumah sakit, sementara Haris berdiri di samping ranjang rumah sakit. Mendengarkan laporan dokter, hasil tes sudah keluar. Selain gegak otak ringan dan beberapa goresan kecil, semuanya baik-baik saja. Dia akhirnya menghela napas lega. Baguslah. Maaf sudah merepotkanmu. Aku memanggilmu untuk lembur sepagi ini. Dokter menatap Haris dengan rasa ingin tahu. Wah, aku baru pertama kali melihatmu begitu khawatir. Ada apa? Apa dia pacarmu? Dia dengan cepat menepisnya, hanya klien. Kami hanya kebetulan bertemu. Oh, seorang klien? Baiklah, jangan lupa untuk mengurus prosedur pendaftaran. Untuk klienmu nanti, oke? Weni tidur kelelahan sampai sore. Sebelum membuka matanya dengan linglung, dia samar-samar mendengar suara Haris di sampingnya. Beritahu keluarga Weni dan perusahaannya juga, katakan pada mereka untuk tidak khawatir. Begitu dia benar-benar bangun, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia masih di sini. Dia segera mengikuti arah suara itu. Dan melihat Haris berdiri di dekat jendela berbicara di telepon, dia tersipu malu. Berpikir dalam hati, Haris, apa dia menungguku bangun selama ini? Tentu saja dia menyadari dia sudah bangun, dia memberinya waktu sejenak untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Sebelum menutup telepon dan berbalik untuk bertanya langsung, cukup menatapnya. Pertanyaan itu membuatnya sangat malu, hingga dia menyembunyikan diri di bawah selimut. Wow Haris, duduk di tepi tempat tidur dan menegur Weni, apa yang kau sembunyikan? Kau sudah gegar otak ringan, dan sekarang kau menyiksa dirimu sendiri seperti itu. Jangan menangis padaku jika kau berubah menjadi idiot. Ketika dia menjulurkan kepalanya, dia bertanya, mau minum? Dia dengan malu-malu tidak menjawab, tapi untungnya, dia masih memiliki sedikit kemanusiaan dan memberinya segelas air. Terima kasih. Weni memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang Haris. Siapa sangka dia benar-benar tahu bagaimana merawat orang lain. Melihat Weni hendak minum air itu sendiri, dia dengan tegas berkata, jangan main-main. Aku akan memegangnya untukmu minum. Kemudian dia melanjutkan, dokter bilang kau masih perlu istirahat. Aku sudah menyuruh seseorang memberitahu keluargamu dan perusahaanmu. Jadilah gadis yang baik dan istirahatlah selama 2 hari ini, oke? Wenman berkata dengan rasa terima kasih sudah menjagaku. Haris menepisnya, bukan apa-apa, kau kan pasien. Saat itu, dokter dari sebelumnya tiba-tiba masuk, menggoda Haris. Bagaimana keadaannya klien? Penampilannya membuat suasana menjadi canggung. Keduanya tersipu malu. Wenman menjawab, aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Haris dengan cepat menjelaskan. Ahem, maksas, Wen terlibat oleh Mita. Sudah sepantasnya aku menjaganya. Dokter membolak-balik catatan medis. Kemudian dia menambahkan bahan bakar ke api. Memang jauh lebih baik. Dengan Haris yang secara pribadi menjaganya, dia akan segera pulih setelah minum obat. Tiba-tiba Haris mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk kepalanya. Menghibur. Baguslah. Mendengar ini, Weni sangat malu hingga tidak tahu harus berkata apa. Setelah pemeriksaan, dokter dengan cepat pergi sambil melambaikan tangan selamat tinggal kepada Haris dengan sopan. Saat dia berjalan keluar pintu, kembali di kamar, dia masih bertanya dengan sikap dingin. Kau lapar? Asistenku membelikan makanan untukmu. Wajah Weni menjadi gelap, dan dia menjawab dengan nada masam, apa kau mengawasiku dengan ketat? Karena kau takut aku akan merusak kebahagiaan adikmu? Mendengar ini, Haris menjadi marah dan mengancamnya. Mendekat, apa yang akan kau gunakan untuk merusaknya? Tubuhmu atau cinta lama yang tak terlihat itu? Giu Chengqing telah memilih Mingju. Weni, apa kau belum mengerti? Weni mengerutkan kening, menggigit bibirnya karena marah, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang. Jadi dia hanya bisa menelan amarahnya, mengabaikannya. Dia berbalik dan meringkuk di bawah selimut, bergumam dengan malu, tentu saja, aku tahu, kau tidak perlu mengingatkanku lagi. Sementara suasananya tegang, asisten itu masuk dengan banyak makanan harum. Pengacara Haris, ini sarapan yang Anda butuhkan. Dia berbalik dan menginstruksikan, letakkan saja di atas meja. Tiba-tiba, Haris berkata dengan lembut, makanlah sedikit. Melihat itu, Wenman tidak bereaksi, dia mulai menggunakan makanan sebagai umpan. Bubur babi dan telur adalah spesialisasi restoran ini. Apa kau tidak ingin mencobanya? Meskipun dia masih sangat kesal, Wenman tidak bisa menahan godaan makanan lezat itu. Dan perutnya terus bergemuruh, dia harus setengah membuka matanya untuk menyelidiki. Baunya sangat enak, teriaknya tidak menyerah. Dia perlahan membuka setiap wadah makanan dan aromanya menyebar ke seluruh ruangan. Wenman menoleh dan meneteskan air liur, benar-benar melupakan rasa malunya. Melihat ekspresinya yang menyedihkan, dia terdiam saat berteriak. Dengan cepat membantunya duduk dan berkata dengan nada memanjakan, baiklah, jangan ribut. Tidak ada gunanya lapar dan lelah. Dia melirik makanan yang tertata indah di meja. Akhirnya suasana hatinya melunak dan dia berpikir dalam hati. Tanpa diduga, ini semua makanan favoritku. Dia perhatian. Dia mengubah sikapnya menjadi lebih lembut padanya dan berkata dengan rasa terima kasih. Haris, terima kasih. Aku berpikiran sempit sebelumnya. Dia menatapnya dengan ekspresi ragu dan bertanya, benarkah? Dia mengangguk dengan tegas. Ya, Haris, Xiao Qing tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu. Dia tersenyum sedikit puas. Kemudian dia mengambil teleponnya dan berbalik untuk pergi. Tidak lupa memberi instruksi sebelum pergi. Aku menerima ucapan terima kasihmu, makanlah dengan patuh. Aku akan keluar untuk konferensi video. Sesaat kemudian, Weni telah melahap semua makanan. Dia berbaring di ranjang rumah sakit dengan kenyang dan bahagia. Berguling-guling, tiba-tiba pintu berderit terbuka.
membuatnya salah melihat keluar dan berkata, "Sudah selesai secepat ini," tetapi orang yang masuk adalah Guntur Changqing. Dia menyeringai dan menjawab dengan sinis, "Ini aku." Melihatnya, Weni merasa sangat kecewa, dia menjadi mudah tersinggung. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang jelas dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia perlahan berkata, "Apa yang terjadi tadi malam tidak bisa dihindari." Saat dia berbicara, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak. Guntur Changqing membuka kotak itu. Menampakkan cincin belian sebesar biji delima, pria tak tahu malu itu bahkan menyarankan, "Ini kompensasiku, setuju saja untuk menjadi simpananku dan aku akan menyelamatkan ayahmu." Serius, dia benar-benar orang yang hina, dia benar-benar ingin Weni menjadi sugar baby-nya. Dia sangat marah, wajahnya menjadi gelap, dan dia menolak mentah-mentah. "Dalam mimpimu." Dia mulai mengancamnya, "Kamu tidak punya pilihan, kamu hanya bisa menerima." Dia bereaksi dengan keras, menunjuk ke pintu dan menyuruhnya untuk enyah. "Kamu menjijikkan, bawa barang-barangmu dan keluar, jangan mengotori kamarku." Guntur benar-benar dipermalukan, dia tergagap tak bisa berkata-kata. "Kakakmu." Tiba-tiba pintu terbuka lagi. "Wah!" Haris berseru dengan keras. Guntur congking, dia berjalan dengan angkuh dengan tangan di saku. Terlihat sangat keren dan berkata dengan mengancam, ini kedua kalinya, pria itu berkeringat dingin. Tetapi dia mempertahankan penampilan layaknya aktor peraih Oscar, berpura-pura tidak bersalah. "Aku bisa menjelaskan." Haris tidak percaya, dia dengan dingin melewatinya. Menambahkan sebagai renungan, "Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, pergi katakan pada Mita." Suasana menjadi tegang, tetapi tiba-tiba, dia mengambil tagihan rumah sakit dan berkata terus terang, "Nona Wen, total tagihan rumah sakit Anda adalah 22.600 yuan. WeChat aku uangnya." Weni bingung, tangannya gemetar saat dia mencengkeram selimut. Pandangannya berhenti dan menyapu tubuhnya, lalu dia dengan kurang ajar meraih teleponnya. Dia mentransfer uang itu sendiri dan mengatakan sesuatu yang hanya akan dikatakan oleh seorang bajingan. "Nona Wen hanya memiliki 18.000 yuan di rekeningnya, bagaimana kalau kamu ikut bermain golf denganku? Untuk sisa 4.600 yuan dan kita anggap lunas." Mendengar ini, Weni hanya bisa menundukkan kepalanya karena malu. Setelah beberapa saat berpikir, dia menarik lengan baju Haris, wajahnya berseri-seri dan dia mengangguk setuju. "Aku mau." Guntur Chongqing berdiri di belakang mereka dengan sangat marah. Wajahnya sehitam pantat panci, tetapi dia tidak bisa secara terbuka memperjuangkannya saat ini. Weni menatap Haris dengan mata memohon, dia memahaminya dan berhenti sejenak. Akhirnya dia bekerja sama dengannya dalam penampilan yang dramatis. Dia bahkan berpura-pura peduli, membelai tangannya yang lembut dan pucat. Haris berbalik dan berkata dengan dingin kepada si lintah Guntur, "Apakah kamu tidak pergi? Keberadaanmu di sini membuat Nona Wen tidak nyaman." Mendengar dia bertanya seperti itu, wajah Guntur Chongqing menjadi gelap. Dan dia dengan enggan menjawab, "Aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Tiba-tiba Weni berteriak, "Tunggu." Dia dengan senang hati memalingkan wajahnya untuk melihat. Dia dengan belak-belakan memarahi Guntur Chongqing, "Jangan lupa untuk mengambil barang-barangmu di tanah." Wajahnya menjadi malu dan hitam seperti jelaga dan dia dengan enggan berkata, "Terima kasih atas pengingatnya." Dia membungkuk untuk mengambil kotak dari tanah, lalu dia diam-diam berjalan keluar dan menutup pintu. Weni berbaring, wajahnya memerah dan menghela napas lega, dia menyesuaikan suasana hatinya, dan dengan riang berkata, "Haris, terima kasih untuk tadi." Haris, menyeringai menggoda, "Bukankah kamu yang mengatakan kamu ingin bermain golf denganku?" Baru kemudian dia menyadari dengan canggung menjelaskan, "Tidak, pengacara Haris, aku hanya mengatakan itu untuk bekerja sama denganmu, tidak sungguhan." Melihatnya masih menatapnya seperti hidangan lezat, gemuk yang akan disembelih, Weni dengan cepat memalingkan wajahnya untuk menghindarinya, dan dengan bingung bertanya, "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Tiba-tiba dia meraih wajahnya yang cantik dengan tangannya. Haris membawa wajahnya yang tampan tepat di depannya dan bertanya, "Tidak bolehkah aku?" Wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang dan keringat menetes di pelipisnya saat dia dengan lembut memanggil, "Haris." Mengambil kesempatan itu, dia bergerak lebih dekat dan berbisik, "Bukankah kamu memanggilku pengacara Haris lagi?" Tetapi kata-katanya membuatnya pusing, dan dia memejamkan mata, bersiap untuk ciuman manis dan romantis. Seperti di novel, tapi hidup tidak seperti mimpi. Tiba-tiba Haris angkat bicara, "Weni, buka matamu, lihat aku." Dia menyipitkan matanya. Dengan malu menatapnya, Haris tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menciumnya dengan penuh gairah. Meskipun Weni sudah sedikit siap, dia masih terkejut selama beberapa detik oleh ledakan ini. Dia mendorongnya ke tempat tidur, dan mereka berdua hampir menjadi liar saat itu juga. Dia tidak menolak, melingkarkan lengannya erat-erat di punggungnya untuk bekerja sama di puncak gairah. Dia berhenti dan dengan cemas memastikan, "Wen, kamu yakin? Apa kamu yakin mau melakukan ini di sini?" Dia tidak menjawab, hanya terus melakukan apa yang dia lakukan. Benar-benar kecewa, berpikir semua perasaan selama bertahun-tahun ini hanya lelucon. Lebih baik menjadi liar untuk sekali ini. Tiba-tiba Haris menenangkan diri, mencoba mendorongnya menjauh. "Guru Wen," katanya, "terdengar sangat khawatir, kamu terluka parah sampai harus dirawat di rumah sakit. Kamu benar-benar harus berhenti melakukan hal seperti ini." Wajah Weni benar-benar merah, agak bergumam. Seperti ada pria yang benar-benar bisa berhenti tepat pada saat ini. Serius, dia sangat malu, menarik selimut menutupi kepalanya dan menggerutu. Dia yang memulai dan sekarang dia menyalahkanku. Semua pria sama saja, melihatnya seperti itu. Ku Shouting beralih ke mode menghibur yang serius. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi." Dia mengintip keluar dengan gaya yang kurang ajar. Sebaiknya jangan." Tiba-tiba matanya membeku seperti melihat sesuatu.
Kemudian dia perlahan melirik ke arah pintu. Pintu tidak tertutup sepenuhnya, dan bayangan Guntur baru saja melintas. Weni bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Dia bersikap tenang, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan mulai mondar-mandir perlahan, berpikir keras. Dia pasti berpikir itu sangat aneh dengan karakter Yu Changqing. Kenapa aku tidak menghentikan Mingju untuk menikah dengannya? Dia mengerutkan kening, ingin tahu juga, dan keceplosan. Kenapa memang? Kamu tahu orang macam apa dia? Dia menutup matanya rapat-rapat, tampak sangat khawatir, dan melanjutkan. Karena setengah tahun yang lalu, sebuah kenangan buruk membuatnya dengan sedih mengaku. Mingju, karena Guntur, dia mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Sebagai seorang wanita, dia langsung mengerti dan dengan cepat meyakinkannya. Pengacara Haris, aku mengerti sekarang. Aku janji, aku sama sekali tidak akan muncul di depan Nona Haris dan membuatnya kesal. Mendengar ini, wajah Haris benar-benar berubah, tampak sangat kalah. Dia menggosok dahinya dengan jengkel. Aku menyerah. Aku mencoba menjelaskan semuanya padanya. Dan itu yang dia dapatkan darinya. Dia berjalan mendekat dan mencubit pipinya, memarahi. Kamu benar-benar bodoh. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang guru? Pantas saja kamu tertipu. Haris dengan lembut menyentuh hidungnya, membuat jantungnya berdebar. Dia berkata dengan lembut, dia harus kembali ke perusahaan dan dia harus beristirahat dengan baik. Telepon dia jika ada apa-apa. Dia dengan patuh mengangguk, mengerti, membiarkannya pergi. Tiba-tiba, teleponnya berdering dan dia dengan cepat mengangkatnya. Mata Weni membelalak kaget, sedikit bingung, layar menampilkan pesan, Bank XX, akun Anda telah menerima 100.000. Dia berpikir dengan takjub. Dia tidak mentransfer saldonya, tetapi mentransfer tambahan 100.000 kepadanya. Dia bersorak lagi, dengan cepat menyusun pesan balasan kepadanya, Haris, terima kasih. Dia duduk kosong sejenak sebelum menerima balasan. Dari sisi lain, Haris mengirim pesan menggoda. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena aku menciummu. Jika kamu tidak nyaman dengan uang obat dan 100.000 itu, kamu bisa bermain golf denganku, atau membaca berkas kasus bersamaku di tempatku sepanjang malam. Weni membaca kata-kata ini, wajahnya memerah, dan dia gemetar karena malu. Dia buru-buru melemparkan teleponnya ke samping, memeluk tubuhnya yang halus dan menghela napas. Dia tidak menyangka Haris akan seperti ini. Mungkin menyadari dia diam dan bahwa dia sudah terlalu jauh dengan leluconnya. Dia mengirim pesan serius lainnya. Dia membukanya dan benar saja, itu dari dia. Terima saja. Anggap saja itu permintaan maafku dari Mita. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari seluruh kota. Weni berpakaian rapi dan bersiap untuk pergi bekerja. Dia terus memeriksa jam tangannya, takut terlambat. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang gadis dengan rambut sebahu ungu dan wajah tidak ramah, memanggil namanya. Weni. Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Orang ini adalah Guntur Jingjing, adik perempuan Guntur Chongqing. Weni tetap diam. Dia tidak berhenti dan bahkan mendekatinya, menuduhnya, kamu pasti tahu aku punya kencan dengan keluarga Hulio hari ini. Jadi kamu sengaja datang ke sini untuk merusak kesempatan kakakku, kan? Mendengar ini, Wenman tetap tenang dan menjawab, punya malu sedikit. Rumah sakit ini bukan milik keluarga Guntur. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Pada saat itu, Nyonya Guntur juga melangkah maju, menghentikan putrinya dan tidak lupa mencibir. Weni, Changqing kami sudah memiliki kebahagiaannya sendiri sekarang. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Berhentilah berpegangan. Weni bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Dia dengan berani membalas, Bibi, tenang saja, aku tidak akan berpegangan hanya pada satu pohon, terutama bajingan seperti Guntur Chongqing. Guntur Jingjing marah dan dengan tidak sabar mengangkat tangannya, berencana untuk menyerang wajah Weni secara fisik. Weni dengan paksa mencengkeram pergelangan tangannya di udara. Matanya membelalak, mengingatkannya bahwa ini adalah rumah sakit keluarga Haris. Jika kalian berani bertindak, dan Haris Mita sampai tahu, Ciu Changqing tidak akan tenang. Nyonya Guntur menghentikan putrinya, menasihatinya, Sing, sudahlah, ada yang lebih penting hari ini. Ayo pergi, jangan berdebat dengan kedua wanita itu. Orang suruhan Wen cepat pergi. Dia menunggu di depan gerbang untuk waktu yang lama. Sebuah suara familiar kembali terdengar, membuat Weni terkejut dan berbalik. Sungguh pertemuan yang malang. Orang yang muncul adalah bajingan itu. Guntur Changqing, dia bertanya dengan marah, apa kau tertarik pada Wao Xiaoting? Weni membalas dengan tajam. Terima kasih atas pengingatnya. Menjadi kekasih Haris Zong jauh lebih keren daripada menjadi simpanan menjijikkanmu. Dia tampak sangat mencurigakan, menginterogasinya. Tapi jika kau bersamanya, kenapa dia tidak membantumu? Wenman, kau tidak bisa mengendalikan Haris. Kau akan menyesalinya nanti. Dia memasang wajah paling bahagia hanya untuk menyindir. Menyesal? Menyesal apa? Tolong jelaskan. Tidak ingin membuang kata lagi padanya, dia segera pergi menjauh. Tapi sebelum pergi, dia melontarkan sindiran terakhir. Kau pikir aku masih punya sesuatu untuk hilang? Guntur sangat marah, wajahnya gelap gulita, terpaku di tempatnya. Merencanakan balas dendam, Weni, tunggu saja, kau memaksaku. Sementara itu, di restoran mewah tempat dia bekerja paruh waktu, kemampuan pianonya benar-benar luar biasa, memukau semua orang yang mendengarnya. Weni, mengenakan gaun ungu, tampak seperti bintang sejati. Dia sangat fokus, memainkan setiap lagu untuk mencari nafkah, tiba-tiba. Klik. Pintu terbuka, dan siapa yang masuk kalau bukan Huo Haris sendiri. Pria itu tampak keren dengan setelan jas yang licin, berjalan dengan angkuh seperti seorang bos. Bahkan di ruangan yang ramai, matanya langsung tertuju padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa yang dia lakukan di sini?
Waktu terus berjalan dan penampilannya berakhir. Para penonton bersorak liar, bertepuk tangan dengan meriah, dan dia memberi mereka sedikit membungkuk. Tapi ketika Wenman mendongak, area di bawah panggung benar-benar kosong. Dia merasa sedikit kecewa, bertanya-tanya, bukankah dia di sini untuk melihatku? Dia cepat-cepat berganti pakaian dan keluar dari restoran. Tiba-tiba dia berhenti di jalurnya, menatap mobil sport super keren yang diparkir tepat di depannya. Di dalamnya ada Hua, shouting, memancarkan aura CEO Korea yang dingin. Dengan kasar memerintahkan, masuk. Sejak dia masuk ke dalam mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang padanya. Dia menyetir lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kau pikir aku tampan, ya? Haris lalu menolehkan wajahnya yang sempurna ke arahnya. Untuk sepersekian detik, mendengar itu, wajah Weni menjadi merah padam. Dan dia dengan cepat menjelaskan, bukan seperti itu. Dia tampak sedikit terluka, bertanya, lalu kenapa kau menatapku? Otaknya bekerja keras dan dia tegagap. Wow, Shan, aku masih belum berterima kasih karena sudah menyelamatkanku tempo hari. Suasana menjadi sangat canggung, dan mereka berdua terdiam selama beberapa detik yang panjang. Wenman melihat keluar jendela dengan santai berkata, ada halte bus di depan, bisakah kau menurunkanku di sana? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba meraih dan menggenggam tangannya. Wah, shouting tanpa malu-malu mengabaikan semua peringatan. Dengan berani menyarankan, Weni, menginaplah bersamaku malam ini. Saat malam mulai merayap masuk, dia membawanya jauh ke pelosok, jauh dari kota. Weni, dengan rasa ingin tahu bertanya, Haris, kenapa kau membawaku jauh-jauh ke sini selarut ini? Dia hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Haris dengan mata berbinar dan memanggil. Hei, dia mendekat, melindunginya dengan tubuhnya, yang benar-benar membuat Weni terkejut. Kau bisa melihat kebingungan di seluruh wajah cantiknya saat dia menatapnya. Wajahnya hampir menyentuh wajahnya, sangat dekat, membuat jantung mereka berdua berdebar kencang. Wajahnya berubah menjadi merah karena kecanggungan, tanpa berpikir. Weni memejamkan matanya seperti sedang menunggu sesuatu terjadi dengannya. Tapi tidak. Haris hanya melakukan beberapa hal kecil untuknya. Dia melihat apa yang dia harapkan dan menyeringai menggoda, kau menunggu aku menciummu atau apa? Maaf mengecewakanmu, tapi aku hanya menyesuaikan kursimu. Mendengar itu, dia mendengus dan berpaling, bertingkah kesal. Siapa yang menunggu? Jangan mengada-ada. Suasana di dalam mobil sangat romantis. Haris tahu dia salah paham padanya. Jadi dia berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Lihat ke atas. Weni mendengarkan, dan memiringkan kepalanya ke belakang di mobil convertible, menyadari, wow, bintang-bintangnya sangat indah. Dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya, dan mereka berdua melihat ke langit. Kemudian dia menjelaskan mengapa dia membawanya ke sana, menjawab pertanyaannya sebelumnya. Aku tahu kau bisa melihat bintang dengan sangat baik di sekitar sini. Jadi setiap kali aku lelah, aku datang ke sini. Dia bertanya kepadanya lagi, seolah dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Hua. Haris, kau juga bisa lelah? Dia dengan bercanda kesal dan berkata padanya, aku manusia, tahu? Tentu saja ada saat-saat ketika aku tidak bisa melakukan segalanya. Haris menatapnya dengan penuh kasih dan bertanya, kau pikir aku ini apa? Legenda yang tak terkalahkan atau apa? Apa filternya rusak? Weni dengan cepat membela diri, tidak, hanya saja kau tampak lebih nyata seperti ini. Dia menatapnya dengan linglung dan menyadari. Dia semakin mendekatiku juga, dia menyadari ada yang berbeda dari wajah Wenman. Lalu berkata, Wenman, kau bertingkah aneh tiba-tiba. Haris dengan lembut menyentuh pipinya, membuat Weni menahan napas. Bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Dia menangkuk bagian belakang kepalanya dan menciumnya dalam-dalam. Tidak memberinya kesempatan untuk menolak, mata mereka bertemu penuh gairah, wajah mereka memerah, dan mereka berdua merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh. Haris menariknya lebih dekat dan bertanya, kenapa kau bersikap manis sekali, kali ini? Apakah kau membalas budi atau kau juga menikmatinya? Wenman tampak kesal dengan pertanyaannya dan membalas, jika aku tidak menikmatinya, sebaiknya kau khawatir tentang pesonamu, tahu? Haris terkekeh, aku baru tahu kau punya lidah setajam itu. Weni dengan tenang menjelaskan dan menyangkal pernyataannya. Bahkan kelinci menggigit, itu reaksi normal. Mereka sudah lama keluar. Dan dia mengingatkannya, sudah sangat larut. Bibi Gilain menungguku di rumah. Bisakah kau mengantarku kembali? Haris setuju. Tentu. Adegan beralih ke gedung apartemen Wenman. Dia keluar dari mobil dan berkata, kita sudah sampai. Kau juga harus pulang dan istirahat. Dia dengan enggan menjawab, jelas kecewa, oke. Haris memperhatikannya berjalan ke dalam gedung. Tidak ingin dia pergi, matanya mengikutinya sampai dia masuk ke dalam. Tapi Haris sudah sangat merindukan Weni. Dia perlahan menaiki tangga. Weni berjalan dan berpikir, hari ini adalah kesempatan yang bagus. Tapi, aku tidak membahas kasus ayah. Dia masih menyimpan begitu banyak rasa sayang yang tersisa. Dan rasa ingin tahu tentang Haris. Aku yakin di matanya, Haris menatapnya. Berpikir dalam hati, seseorang yang pengertian dan sabar seperti aku, bertindak lesu dan putus asa. Aku ingin tahu apakah aku akan melunak. Dia melirik ke kejauhan, diam-diam memanggil namanya. Haris. Weni sangat menantikannya dan diam-diam berharap, jangan berani-berani mengecewakanku. Di kejauhan, sebuah mobil melacak setiap gerakan mereka, sebuah tangan membanting setir dengan keras. Dalam frustrasi, Guntur Changqing yang telah mengawasi dari dalam mobil, merasa kesal dan tidak puas. Weni, kau yang meminta ini. Tiba-tiba, dia mengangkat teleponnya dan menelepon seseorang. Halo, dia memerintahkan dengan dingin. Kalian bisa bergerak melawan Wen Bayan sekarang.
Adegan beralih ke apartemen mewah Wu Haris. Dia segera menelepon Jenny Ming. "Hello, apakah ini pengacara Jenny?" Suara di ujung sana menjawab dengan berteriak. "Ada apa selarut ini?" tanyanya. "Aku ingin bertanya tentang perkembangan kasus Wen Biayan." "Wow," berteriak. Mendengarkan dengan seksama saat Jenny Ming berkata, "Keluarga Gu tidak menyerah. Tidak ada kemajuan yang signifikan. Pengadilan bahkan menyita aset atas nama Wen Biayan, dan Nona Wen diusir. Sungguh menyedihkan." Haris memintanya bantuan. "Bisakah kau mengirimiku salinannya?" Jenny Ming curiga menyadari niatnya. "Ada apa ini? Kau ingin mengambil alih tekanan itu sendiri? Apakah karena Nona Wen itu?" Haris berkata, "Tolong jangan sebarkan berita ini." Jenny Ming setuju. "Oke, aku mengerti. Aku sudah mengirimkannya ke emailmu." Dia menjawab, "Terima kasih." Setelah menyelesaikan panggilan, dia merenungkan fakta bahwa dia telah jatuh sejauh ini hari ini. Tidak bisa dikatakan bahwa Mita tidak ada hubungannya dengan itu. Anggap ini sebagai kompensasi untuknya. Sementara itu, Wen Men menerima telepon larut malam. Dengan lelah dia meraih telepon yang berdering. Haris mengirim pesan kepada Weni, "Sudah tidur?" Dia menjawab dengan kesal, "Baru saja bangun." Dia dengan humor menjawab, "Nona Wen sedikit imut ya." Haris memberitahu Weni, "Aku akan melakukan perjalanan bisnis selama 2 hari. Mari bertemu saat aku kembali. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu." Segera setelah dia membaca pesannya, dia berpikir dengan cemas, "Sesuatu untuk dikatakan padaku, mungkinkah?" Tiba-tiba, Tante Ruan menerobos masuk ke kamar memanggil namanya dengan keras, "Wen Man." Dia bertanya dengan cemas, "Tante Ruan, ada apa?" Sambil terisak dia menyampaikan berita itu kepada Weni, Ayahmu bunuh diri." Dia terkejut dengan berita itu. Weni membeku tidak dapat mempercayai telinganya dan berkata, "Apa?" Adegan beralih ke kantor polisi. Weni dengan cemas bertanya kepada pengacara Jenny, "Bagaimana keadaan ayahku?" Jenny Ming meyakinkan mereka, "Tenang, dia sudah diselamatkan. Tidak ada yang serius. Tapi kita masih tidak bisa mendapatkan jaminannya. Dia harus mendapatkan perawatan di sana." Bibi Guyan setelah mendengar berita itu menjadi tenang dan berkata, "Selama dia baik-baik saja, itu saja yang penting." Weni dengan cemas menambahkan, "Apakah kau tahu mengapa ayahku tiba-tiba mencoba bunuh diri? Aku mengenalnya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini." Ini pengacara Zhang Ming yang menangani kasus ayahmu. Dia berkata, "Kasus ayahmu terkait dengan keluarga Guntur, mengapa kau tidak bertanya kepada Guntur Zong tentang hal itu?" Dia dengan marah berkata, "Seharusnya aku tahu itu adalah binatang itu, Guntur Cheng Cheng." Zhang Ming dengan tenang menenangkan semua orang. "Baiklah, pikirkan baik-baik." Dia berpikir dalam hati, "Kemarin." Sementara Haris tampak tertarik untuk mengambil kasus ini, karena sesuatu yang sebesar ini telah terjadi. "Aku harus memberitahunya." Bibi Guyan dengan cemas berkata, "Dia tidak akan membiarkan kita lolos jika itu terjadi lagi." Weni yang duduk di sampingnya menenangkannya, "Bibi Guyan, jangan khawatir, aku akan mencari jalan keluar." Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepadanya, "Oke, bagus. Baiklah, sudah larut. Pergi bekerja, aku akan di sini." Weni dengan sedih memberitahunya, "Sebenarnya, setengah jam yang lalu aku mendapat surat pemberhentian dari pusat musik. Bahkan pekerjaan paruh waktuku mengirim pesan mengatakan, mereka tidak membutuhkanku lagi." Dia ragu-ragu. "Aku khawatir," katanya, "pasti hewan itu. Guntur Changcheng, dia ingin memaksa kita sampai mati." Tiba-tiba, sebuah panggilan telepon mulai berdering di tasnya. Weni mengeluarkan ponselnya dan melihat itu adalah Guntur Changcheng. Dia permisi dan meninggalkan Bibi Gian. "Aku akan menerima telepon dari teman di tempat yang tenang," jawab Weni dengan tegang ke telepon. "Guntur? Guntur? Apakah kau mencoba mendorongku ke jurang?" Dia menjawab, "Permintaanku sederhana. Entah jadi simpananku, atau ambil jenazah Wen Bayan." Begitu Giu Changcheng selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa membiarkannya mengucapkan sepatah kata pun. Weni buru-buru menelepon Haris. Dia dengan cemas menunggu Haris menjawab. "Wow. Tolong angkat," tapi jawabannya adalah, "Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi bip." Dia merasa lebih khawatir dan kecewa ketika dia tidak menjawab panggilannya. Weni tanpa daya bersandar ke dinding dan berpikir, "Ayah, apa yang harus kulakukan?" Langit di luar masih cerah dan waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam kemudian, dia kembali ke Bibi Guan, tetapi dia tidak dapat ditemukan dimanapun. Weni memanggil secara naluriah, "Bibi Guan." Matanya menjadi tegas. Saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap saat dia menyadari sesuatu. Dia melihat sekeliling dengan cemas dan berdoa, "Jangan lakukan hal bodoh." Beralih ke Guntur Corporation. Dia dengan panik menerobos masuk, berteriak memanggil Bibi Guan, seolah tidak ada hari esok. Bibi Guan melihatnya dan matanya langsung berbinar bahagia. Ternyata Guntur Chengking mengurung Bibi Guan. "Bajingan licik." Weni bergegas memeluknya erat. "Bibi Ingwuyen, jangan takut, aku di sini." Bibi Ingwuyen, jelas ketakutan, berpegangan pada Wen Men berkata, "Bunuh saja dia dan dia tidak akan bisa memaksamu lagi." Dia mencengkeram lukanya merengek ke Wen Men, "Tidak bisakah kau lihat aku berdarah? Wen Men, apakah kau peduli jika aku hidup atau mati lagi?" "Serius, Ratu drama sekali." Matanya memohon belas kasihan. Dia memohon, "Guntur Changcheng, aku mohon padamu, biarkan aku pergi." Guntur Changcheng menatap Weni dengan terkejut. Weni berlutut, tampak menyedihkan dan terisak. "Tuan Guntur, CEO Guntur, aku masih muda dan bodoh sebelumnya, aku tidak tahu apa-apa dan bergantung padamu. Aku menyesalinya sekarang. Aku mohon padamu, untuk semua saat aku tidak terlalu buruk padamu. Tolong selamatkan ayahku, selamatkan Bibi Nguyen."
Guntur Changqing mendekat ke Weni, memberitahunya taruhannya, kembalilah padaku. Jika tidak, dia menyeka air mata yang mengalir di wajahnya sambil berkata, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin kulakukan. Musik yang tidak menyenangkan diputar. Weni menepis tangannya dan berdiri sambil berteriak, kau bahkan bukan manusia. Matanya menyipit mengancam saat dia berkata, baiklah kalau begitu, Weni. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, Guntur. Changqing berbalik dan memerintahkan bawahannya, panggil polisi, beritahu mereka wanita unguyan ini mencoba membunuh seseorang. Dia dengan putus asa meraih lengan bajunya mencoba menghentikannya. Weni memohon tanpa daya, maafkan aku, Guntur. Mendengar permohonannya, biarkan Weni tahu, kamera di sini agak rusak, butuh 2 hari untuk memperbaikinya. Kedipan mata, dorongan siku. Matanya berbinar penuh harapan. Dia berkata, datanglah ke vilaku malam ini. Aku ingin mendengarmu bermain piano. Weni menjawab, oke. Guntur mengulurkan tangan menghaluskan rambutnya, dan menyeka air matanya, berkata dengan lembut, itu gadis yang baik. Adegan beralih ke tempat Guntur. Di luar sangat gelap. Dia berdiri di pintu melihatnya pergi sambil berkata, hari ini menyenangkan, kuharap kau bisa menginap lain kali. Wenman berbalik untuk pergi, ekspresi jijik di wajahnya saat dia mengucapkan selamat tinggal, Tuan Guntur. Aku pergi. Dia berjalan sendirian di bawah langit gelap, merasa kosong dan cemas. Tiba-tiba kakinya tersandung satu sama lain, kehilangan keseimbangan, dia jatuh tersungkur ke tanah, berteriak kesakitan. Ah! Wenman melihat sekeliling, merasa kasihan pada dirinya sendiri. Saat itu, hujan mulai turun, seolah menangisi nasib buruknya. Tiba-tiba hujan berhenti menimpanya. Dia berbalik dengan terkejut, matanya dipenuhi harapan saat dia melihat sesuatu. Itu adalah Haris. Dia mendekatinya dengan payung dan berkata, Weni, aku sudah mencarimu sepanjang malam. Dia berlutut untuk membantunya berdiri, menegurnya. Kenapa kau tidak menjawab teleponmu? Weni menatapnya sambil terisak dan memanggil. Wow, melihatnya seperti ini, dia menghiburnya, kasihan sekali kau. Weni dengan cepat berdiri, hujan masih turun tiba-tiba. Dia menariknya mendekat, memeluknya erat sambil berkata, jangan bergerak. Dia terkejut dengan tindakannya. Mereka saling menatap dengan saksama, suasana berubah romantis. Dia menopangnya, bibir mereka bersentuhan dan dia berpikir dalam hati, Haris datang mencariku. Dia menggigit bibir kecilnya. Sementara Weni tidak bisa tidak memikirkan ancaman mengerikan itu, tidak masalah lagi. Haris membawanya pulang, memberinya ke mejanya dan berkata, pakai ini untuk sekarang. Aku akan menyuruh sekretarisku membawakan yang baru besok pagi. Pergi mandi air panas, aku akan pergi menangani sesuatu. Dia mengambilnya dan menjawab, oke. Waktu berlalu dengan cepat. 1 jam kemudian, Weni keluar setelah mandi, tampak lebih memikat dengan kemeja putih. Hua Xiaoteng dengan cemas meraih telepon, dan menyerahkannya kepada Weni sambil berkata, telepon bibimu, ponselmu mati sepanjang hari. Dia pasti khawatir, dia mengambil telepon dan mulai memutar nomor. Setelah dipikir-pikir, dia dengan sigap mengambil telepon dari tangannya dan berkata, biar aku yang menelepon. Haris menelepon Bibi Ruohan dan memberitahunya, Bibi Ruohan, ini Haris. Weni bersamaku sekarang, Bibi tidak perlu khawatir. Weni menatapnya dengan mata memuja, terkejut bahwa dia akan mengumumkan hubungan mereka di depan umum. Dia mengkhawatirkannya, berpikir, apa dia tahu apa yang dia lakukan? Dia dengan lembut menarik lengan bajunya dan memanggil, Hua. Dengan berteriak, Weni mulai menjelaskan tentang aku dan Jiu Yue Chengqing. Sebelum dia selesai, Haris dengan sigap menenangkannya. Tidak akan ada apa-apa antara kamu dan Jiu Yue Chengqing. Dia meletakkan tangannya di hatinya, menghibur, kasus ayahmu. Akan kurus, jawab Weni dengan gembira. Oke, terima kasih. Haris berbalik untuk pergi dan menginstruksikannya, tidurlah dulu, aku akan menyelidiki kasusnya. Weni menjawab, oke. Dia berbaring di tempat tidur, hatinya gelisah. Memikirkannya, bertanya-tanya kapan Haris akan kembali. Mungkinkah? Tiba-tiba sebuah suara memanggil, Weni. Dia naik ke tempat tidur dan duduk di sampingnya. Haris menarik kepalanya ke dalam pelukannya dan bertanya, kenapa kamu belum tidur? Dia menambahkan, aku sudah mengatur masalah ayahmu, aku akan pergi ke sana besok pagi. Jika tidak ada hal tak terduga, aku seharusnya bisa membebaskannya dengan jaminan. Dia menatapnya dalam diam, berterima kasih padanya dalam hati. Tanpa diduga, dia memberinya ciuman sebagai ucapan terima kasih, bibir mereka bertemu, dan suasana menjadi penuh gairah. Haris mendorongnya ke tempat tidur, menciumnya dengan dalam, erangan mulai keluar dari bibirnya. Tangannya membelai paha Weni, adegan itu benar-benar meningkat dan seperti mimpi. Masa pasti tahu apa yang mereka lakukan? Kedip-kedip. Dia berbaring di tempat tidur, wajahnya memerah, terengah-engah dan berkata, sakit. Haris memeluknya dan bertanya dengan khawatir, ada apa? Wenman tergagap, kakiku tergores. Sedikit sakit. Dia menatapnya dengan mata penuh kasih sayang dan khawatir, tetapi tanpa diduga dia memeluknya, meyakinkannya. Tidak sakit lagi. Hu berteriak, mendekat, menopang tubuhnya dan berkata, Guru Wen bahkan lebih bersemangat daripada aku. Ya, mendengar ini, wajah Weni memerah padam, jantungnya berdebar kencang karena malu. Dia membawa tangannya ke wajahnya dan berkata, pemalu sekali. Kupikir kau gadis kecil yang tidak tahu apa-apa dan tidak akan berani bergerak. Dia merapikan pakaiannya dan bersiap untuk keluar, menginstruksikan Weni, aku harus keluar nanti. Pulanglah pada siang hari dan kemasi beberapa barang, aku akan menjemputmu nanti malam.
Dia memperhatikannya dan berkata, bukankah lebih baik jika kau mencariku saja dan aku datang kepadamu? Dia pergi ke kamar dan duduk di tempat tidur, merasa khawatir setelah mendengarnya berkata, akan lebih nyaman bagimu untuk tinggal di sini mulai sekarang. Weni diam-diam bersukacita, tetapi beberapa detik kemudian dia menjadi khawatir lagi, wajahnya memerah karena malu. Apakah dia memintaku untuk tinggal bersamanya di luar kantor polisi? Gu Chengqing melihatnya dan bergumam, kenapa dia ada di sini? Dia tahu informasi bahwa Haris telah mengambil kasus ini, jadi dia menemukan pendukung, ya? Weni berani menolak permintaanku. Wajah Gu Chengqing menjadi gelap, dan dia berpikir dengan kesal, Weni milikku. Dia hanya mencintaiku. Dia menghampirinya dan bertanya, Mita bilang kau terluka dan ingin menjengukmu. Sekarang aku melihatmu baik-baik saja, aku lega. Setelah bertanya, Huo Shaozhen berbalik dan pergi, meninggalkannya menelan amarah dan memanggilnya. Weni, kau benar-benar sesuatu. Di ujung telepon, Weni menjawab dengan jijik. Gunto, kau memperlakukanku seperti itu. Apa kau bahkan tidak akan membiarkanku menyelamatkan diri? Dia dengan marah meremas telepon di tangannya, berpikir, Weni, kau akan menyesalinya, kau hanya bisa menjadi milikku. Saat itu, Mita yang duduk di sebelah Gunto bertanya kepadanya apa yang sedang dia sibukkan. Dia berjanji untuk pulang makan siang, tetapi sekarang sudah hampir pukul 2 siang. Dia berpikir dalam hati, sudah bisa ditebak, dia sibuk menyelesaikan prosedur untuk memindahkan Wen Boyan ke rumah sakit lain. Guntur yang licik itu harus mencari cara lain untuk berurusan dengan keluarga Wen. Mereka berdua duduk bersama di sofa. Menunggu Haris pulang, dia dengan tajam memperhatikan aroma pada Guntur. Hei, Changqing, kenapa kau berbau parfum wanita? Dia menjelaskan, aku pergi ke rumah sakit pagi ini untuk mengambil obat. Mungkin tidak sengaja menabrak seorang perawat. Wow, Mingju menanggapi. Perawat itu pasti sangat muda dan cantik, ya? Gu Changqing dengan main-main menjentikkan dahinya dan berkata, kau cemburu karena ini? Sebuah mobil mewah parkir di bawah gedung. Haris menginstruksikan orang di ujung telepon, aku di villa sekarang, kau tetap di rumah sakit dan jaga ayahmu baik-baik. Aku akan menjemputmu sekitar pukul 4 sore, ingat untuk mengemasi barang-barangmu. Dia memperhatikan sesuatu dan buru-buru berkata, aku melihat seseorang yang kukenal, harus menutup telepon. Gu Chengqing berdiri di atas dengan tatapan melankolis di matanya. Berpikir, dulu pria akan tersipu hanya karena memegang tanganku. Dia melihat Haris di bawah dan berpikir, dan sekarang dia sudah bersamanya. Semuanya bergerak begitu cepat. Dia dengan cepat berjalan ke villa, melihatnya, Mita dengan bersemangat berlari dan memeluknya, berkata, kakak, akhirnya kau datang juga. Dia menatapnya dengan nada menggoda, masih saja bergantung pada kakakmu, padahal sudah setua ini. Changqing bisa cemburu, balas Haris Mita. Tidak mungkin. Kak, bukankah kau bilang butuh seseorang untuk mengerjakan beberapa proyek? Lebih baik diberikan pada Changqing daripada orang luar. Haris menatapnya dan berkata, ayah benar, anak perempuan yang sudah dewasa di keluarga itu seperti bom waktu. Hua Mita meraih lengan bajunya dan memohon, kumohon, Kak, dia sangat menyayanginya dan menyetujui permintaan Huamita. Baiklah, baiklah. Dia menatapnya dan berkata, aku tahu kau yang terbaik. Guntu turun dari lantai atas, mendengar percakapan itu dan berkata, terima kasih, Kak. Di dalam mobil mewah, sebuah suara mengeluh, kau sudah bertemu dengannya, kenapa menangis begitu keras? Haris menatap Weni dan berkata, atau karena kau akan diganggu olehku makanya kau menangis, balasnya. Seolah-olah dia mengantarnya ke supermarket dan berkata, kita sudah sampai. Supermarket ini cukup lengkap. Kalau kau mau mengambil yang lain, aku akan menemanimu. Tepat pada waktunya, dia berkata, sebenarnya kita kehabisan sandal untuk perempuan di rumah. Mari kita lihat-lihat. Dia menyadari seseorang mengikuti dari kejauhan dan berpikir. Bicara soal kesabaran, mereka benar-benar mengikutiku sampai sini. Kalau mau menonton, tonton saja sepuasnya. Pengikut itu mengikuti mereka berdua masuk ke dalam supermarket. Dia pergi ke pajangan produk Three Wolves dan mengambil yang kualitas 0.01. Harus pergi ke kasir. Bisakah kau menghitung dua barang ini? Dia bertanya padanya, kenapa kau membeli ini? Dia hanya menjawab, untuk malam ini, melihat itu, dia benar-benar kehilangan kesabaran, dan menendang rak di dekatnya, wajah Gu Chengqing benar-benar menjadi gelap. Dia melototi mereka berdua, berpikir dengan marah, sial, jadi mereka benar-benar tinggal bersama. Beralih ke tempat Haris. Pakaian dan sepatu berserakan di seluruh lantai. Dia mengangkatnya, menyandarkannya ke jendela, dia tersipu, berbisik, jangan di sini, orang di luar bisa melihat. Haris hanya meraih dan menarik tirai hingga tertutup, dia menempelkan dirinya padanya, bergumam. Lebih baik sekarang, kan, Huo? Haris mulai mencium lehernya. Dengan sangat bergairah, tangannya meluncur ke paha Weni. Mereka berpelukan erat, dan dia menunduk, mencium kulit lembutnya hampir putus asa. Gu Chengqing yang mengintai di bawah, melihat ke atas dan melihat siluet mereka, bergerak di balik kaca jendela. Dia mengeluarkan ponselnya, melakukan panggilan panik, memerintahkan, kirim pesan ke Wenman sekarang, suruh dia keluar. Tepat ketika keadaan semakin memanas, sebuah ponsel tiba-tiba berdering di dekat tirai, benar-benar menghancurkan suasana. Dia meraihnya untuk memeriksa pesan, dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Dengan tergesa-gesa membenarkan tali atasannya dan berkata, oh, les privatku akan segera dimulai. Tunggu aku. Oke, aku akan segera kembali setelah selesai. Wah, berteriak, menariknya ke dalam pelukan, cepat kembali. Weni meninggalkan apartemen, berjalan menyusuri jalan sendirian. Dia melihatnya dan berteriak dengan marah. Guntur, Weni menghampirinya, berdeham, apa yang kau lakukan di sini? Guntur berkata dengan muram, Wenman,
Apa kau benar-benar berpikir semuanya akan berakhir baik untukmu? Dengan Haris, dia memberinya tatapan tajam, mengisyaratkan tentang masa lalu Haris. Jika kau tahu seperti apa dia sebenarnya, apa yang telah dia lakukan, kau tidak akan begitu naif. Wenman melototi Guntur, sangat kesal dan bertanya padanya. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang kulakukan dengan hidupku bukan urusanmu. Guntur, Changqing mulai bersikap sok akrab, berpikir dia keren, aku tidak peduli. Dia berkata, kau ingin bermain dengannya? Apapun yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberimu. Dan hal-hal yang tidak bisa dia berikan padamu, aku juga punya. Weni, dia mendekat ke wajahnya, sangat intens. Akulah satu-satunya pelabuhan aman untukmu, sayang. Weni menamparnya begitu keras, hingga seperti panggilan bangun untuk Guntur Changqing. Setelah fantasinya yang singkat, dia menatapnya dengan jijik dan berteriak, tinggalkan aku sendiri. Dia melemparkan masa lalu ke wajahnya. Kau tidak ingin semuanya menjadi berantakan dan merusak pertunanganmu dengan Harismita? Kan? Dia terkejut, menyentuh pipinya tempat dia menamparnya. Melihatnya pergi dengan bingung. Dia pergi dengan cepat, Zhu Chengqing melihat Weni pergi dan berkata padanya. Dalam benaknya, jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang bisa. Huo Xiao, Ting mengamati seluruh drama dari jauh. Duduk di mobilnya, dia memerintahkan seseorang untuk menyelidiki keluarga Zhu Chengqing dan semua orang yang berhubungan dengannya. Sekretaris Zhang, berikan aku audit Gu Corporation dari beberapa tahun terakhir, dan letakkan filenya di mejaku besok pagi. Seminggu berlalu dan hidup berjalan seperti biasa. Kota ini penuh dengan orang-orang yang bergegas dan sibuk. Istri Gun mendorong sebuah kotak kecil di depan Weni, dia mengatur pertemuan kebetulan dengannya. Membawa Gu Jingjing bersamanya, istri Gun mempersembahkan kotak misterius itu, berusaha menjilatnya. Weni sayang, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk meminta bantuan. Dia menjadi serius dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Pagi ini, perusahaan Gunto mengalami beberapa masalah. Kudengar Haris, sengaja mempersulit keadaan, Weni meraih tehnya, melihat langsung ke dalam skemanya. Jadi seharusnya kamu memohon pada Haris atau Wumita, bukan aku. Apa urusanku dengan ini? Istriku mulai memainkan kartu rasa bersalah. Weni, aku tahu kamu anak baik. Kamu tidak akan hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Istriku mengungkit masa lalu lagi. Aku tahu orang yang kamu cintai adalah Chongqingku. Aku berjanji setelah dia menikah, aku tidak akan menghentikan kalian berdua bertemu diam-diam. Weni menghentikannya di situ. Tidak perlu bicara lagi. Dia memperjelas bahwa kamu terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak punya perasaan apapun lagi pada Guntur. Weni berdiri menyarankan agar sebaiknya kamu pergi menemui seseorang di bangsal jiwa. Sungguh, atau kenapa kamu berpikir aku akan mencintai pria yang menghancurkan keluargaku? Guntur Jingjing melihatnya mengejek ibunya membanting tangannya ke meja dan berteriak. Weni, jangan berani-berani kamu bersikap kasar. Aku tidak percaya kamu tidak mencintai kakakku lagi. Membantunya adalah hal paling kecil yang bisa kamu lakukan. Dia dengan santai menyesap tehnya, lalu melemparkan semuanya ke wajahnya tanpa ragu sedikit pun. Weni tetap berdiri tegak saat Guntur Jingjing berteriak. Alaya Guntur Jingjing dengan marah berteriak, Weni, dasar penyihir. Weni dengan tenang menyeka air dari tangannya sambil berkata, Guntur, Nona, kamu harus belajar dari sikap istriku. Guntur marah dan kehilangan kendali, mengambil cangkir dan berkata, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu tempatmu. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh tangan Gu Jingsing menyebabkan cangkirnya jatuh. Dia berteriak, Triple A, Haris. Haris muncul. Weni berbicara dengan ringan, berhenti pada Gu Jingsing. Dia terkejut dan heran. Kenapa kamu di sini? Weni bertanya-tanya. Haris, bagaimana dia bisa datang? Haris memelototi kedua guenya itu, mencemooh, enyah. Dia memeluknya dan berkata dengan suara penuh cinta dan menyalahkan diri sendiri, maaf aku terlambat. Istri Gu menjadi dramatis. Karena dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, berteriak, Weni, kamu memang sesuatu. Menaiki tangga sosial, dan sekarang kamu tidak menginginkan Guntur. Akan kutunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dia mulai berakting. Weni, bagaimana bisa kamu bermain dua kaki, bukankah kamu dan Cheng Cheng? Sebelum dia selesai sebuah suara putus asa memanggil istri Goin dari jauh. Ibu, dia bergegas menyalahkan istri Gain, kenapa kamu bertemu dengan Weni tanpa bertanya padaku? Haris memeluknya di depan keluarga Gu berpura-pura penasaran. Cheng King dulu berkencan. Dia menatapnya bertanya-tanya, lalu kenapa adikmu memberitahuku dia adalah Guntur? Cinta pertama Cheng Ching mendengar ini istri Guan panik dan dengan cepat menjelaskan. Takut Haris akan mengetahui kebenaran. Maksudku ayah Weni adalah akuntan keluarga Guan. Tidak menyelesaikan kalimat menyebabkan kesalahpahaman. Haris puas dengan penjelasannya. Benarkah begitu? Itu bagus, katanya. Kupikir Cheng Cheng mencintai Weni lalu mencampakkannya. Itu akan membuatnya menjadi orang yang tidak berperasaan. Guntur Cheng Cheng tersenyum gugup dan menjelaskan dengan cara lain. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Dia menyatakan dengan tegas bahwa aku dan Nona Wen ini tidak pernah memiliki masa lalu, dan tidak akan memiliki masa depan. Gyu Guntur berpikir cemas jika aku tidak menjernihkan kecurigaannya, pernikahanku dengan Mita tidak akan berhasil, dia harus menerima cara penolakan ini. Ini satu-satunya cara untuk saat ini. Dia membelai rambut Weni perlahan, dan mengingatkan ibu dan anak Gu dengan ringan. Syukurlah aku lega. Kemudian di gedung pencakar langit yang menjulang tinggi segelas air perlahan diisi. Weni dengan hati-hati bertanya apakah dia telah mengambil tindakan terhadap keluarga Gu. Huo Xiaocheng hanya dengan acuh tak acuh mengambil gelas itu dan bertanya apakah dia ingin memohon untuk Gu Changcheng. Mendengar itu dia mengerutkan kening dan membalas, kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Dia dan aku adalah masa lalu jadi berhenti membicarakannya. Itu membawa sial segera. Dia berbalik dan berjalan pergi. Dia menyesap dari gelasnya dan bertanya, kamu mau kemana? Dia dengan marah menjawab,
PH urus urusanmu sendiri. Tiba-tiba, dia meraih tangannya dan menariknya kembali memeluk gadis kecil itu dengan erat. Dia merenung, oh semakin berani ya. Tapi di dalam hatinya dia berpikir Weni jauh lebih menggemaskan seperti ini. Kemudian dia dengan ringan mencium bagian belakang lehernya membuatnya tersipu dan gemetar. Haris memeluknya erat-erat. Dia dengan malu-malu berbalik dan bertanya, bukankah kita makan dulu? Dia mendekat ke bibirnya yang terengah-engah, menangkup dagunya dan menjawab, aku sedang makan sekarang, kan? Tiba-tiba telepon berdering dan dia mendorongnya menjauh fokus pada telepon berhenti main-main. Aku akan mengangkat ini, dia menjawab telepon dan bertanya, halo Wewe, ada apa? Haris terus menggosok-gosok tubuhnya di ujung sana. Wewe dengan panik berkata ini buruk Weni Dingjian, mengatakan di forum sekolah bahwa kamu dipelihara oleh Sugar Daddy. Serius aku tidak bisa berkata apa-apa, Haris. Segera menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya, dia harus berurusan dengannya sambil menjawab, Wewe Dingjian. Aku ingat dia menyukai Guntur Cheng Cheng. Dia selalu menentangku di sekolah, tangannya mulai berkeliaran. Dengan ringan menyentuh pahanya dan mengangkat roknya, Wewe melanjutkan, ya, dia bahkan mengundang kami ke reuni kelas hari ini. Dia mendorongnya menjauh menghentikan tindakannya. Dia berbisik mengingatkan, berhenti, pelankan suaramu. Wei tanpa sadar terus berbicara. Ku dengar dia mengundang Ji Yu Chongqing juga, jangan sampai salah dengar nama Ji Yu Chongqing. Haris dengan kesal berpikir tentang Ji Yu Chongqing lagi. Wenman menjawab dengan tegas, aku harus pergi, aku tidak akan membiarkan Ding Jian lolos begitu saja. Mendengar jawabannya, dia berpikir, bersemangat. Aku suka ini, dia mencium pipinya dengan manis. Pergi ke reuni, aku akan pergi sebentar. Dia langsung menghentikannya, bertanya, apa kau pergi ke sana untuk selingkuh? Padaku, Wenman membalas, aku bahkan belum menikah. Dia mengangkat dagunya dan menjawab, tapi sekarang, dia menegaskan dengan posesif, kau milikku. Dia melingkarkan tangannya di lehernya. Kalau begitu, bolehkah aku melapor padamu dulu? Mendengar itu, dia akhirnya setuju dengan puas. Oke. Aku akan mengantarmu ke sana di pusat kota. Dua gadis berdiri berdampingan, mengobrol dengan riang di depan meja perjamuan. Ding Zhang dengan provokatif mencibir. Yo, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Apa berita di forum itu benar? Teman sekelas Weni melanjutkan. Weni, bukankah kau dengan kakek tua karena kau serakah akan kemewahan? Dia mengerutkan kening dengan marah, berpikir, apa yang Weni punya yang tidak aku punya? Kenapa Guntur Cheng Cheng masih merindukannya? Aku harus menghancurkan reputasinya dan melihat apakah Guntur Cheng Cheng masih mencintainya. Weni menjawab dengan santai. Kenapa aku tidak berani? Menghadapi Ding Zhang, dia hanya membalas, tidak seperti beberapa orang yang memfitnah orang lain hanya demi seonggok sampah, yang membuatnya dengan marah menyangkal, fitnah? Apa? Apa yang kau bicarakan? Weni melewati Ding Zhang, memperingatkan, aku sudah memberikan buktinya ke polisi. Siapapun yang bersalah tahu itu. Dia masih dengan keras kepala membalas, mungkin orang-orang tidak memfitnah dengan situasimu saat ini. Bagaimana lagi kau bisa mampu mengenakan pakaian semahal itu? Dia dengan percaya diri berpikir, aku menulisnya secara anonim. Tidak mungkin mereka melacaknya kembali padaku. Tiba-tiba matanya kehilangan fokus dan kemudian dia menabrak Guntur, yang sedang mengobrol dengan seorang gadis. Dia memanggil dalam benaknya, Changqing segera. Dia bergerak mendekat dan meraih lengan Guntur. Masih dengan arogan, dia meraih lengannya dan berkata, aku yakin itu dari Sugar Daddy yang membelikannya untukmu. Weni juga membalas dengan tajam, Guntur punya tunangan, Ding Jian. Kenapa kau bertingkah begitu tinggi dan perkasa sebagai seorang simpanan, kan, Guntur? Ding Jian hendak berteriak. Weni, kau. Tapi Guntur mendorongnya menjauh dan memarahi Ding Zhang. Diam. Tiba-tiba pintu aula perjamuan terbuka dan semua orang dengan penasaran bertanya, apa ada orang lain? Siapa itu? Haris masuk, menyebabkan banyak gadis pingsan dan bergosip. Itu Haris. Aura itu, kaki itu, hidung mancung itu, dia sangat tampan. Haris masuk dengan tenang, menyebabkan bisikan ramai. Kenapa dia ada di reuni kelas kita? Apa dia salah masuk ruangan? Dia dengan santai berbalik dan menjelaskan, aku datang bersama keluarga hari ini. Mendengar itu, kerumunan semakin heboh. Keluarga? Siapa? Kudengar Guntur Cheng Cheng adalah saudara iparnya. Dia tidak di sini untuk menangkap seseorang yang selingkuh, kan? Dia berjalan ke arah Wensman dan meminta maaf dengan lembut. Maaf aku terlambat. Dia tersenyum bahagia padanya. Tidak terlambat sama sekali, kau tepat waktu. Ding Jian berpegangan pada lengan Guntur, berkata dengan marah. Bagaimana bisa begini? Bukankah kau bilang pria Weni itu? Sebelum dia bisa menyelesaikan, Yu Cheng Cheng memotongnya dengan tajam. Diam. Haris melingkarkan lengannya di pinggang Weni, berkata dengan sombong, Cheng Cheng. Weni dan aku berkencan. Sepertinya teman-teman sekelasmu di sini cukup terkejut. Yu Cheng Cheng mulai berkeringat, tergagap, aku belum sempat memberitahu mereka. Haris berbalik ke yang lain dengan nada meminta maaf, mohon maaf atas gangguan karena datang terlambat. Silakan lanjutkan. Keduanya duduk dengan nyaman di sebuah meja. Menopang dagunya di tangannya, dia menatapnya dan menggoda. Guru, kapan? Bagaimana penampilanku? Tersipu. Dia menjawab dengan puas. Sangat baik, terima kasih. Tangannya tidak tinggal diam, melingkar di pinggangnya untuk memeluknya erat. Dia menyarankan, ayo pergi sedikit lebih awal nanti. Tiba-tiba seseorang mendekat dengan gelas anggur, memanggil, Haris. Ding Jian memasang sikap malu-malu, memperkenalkan dirinya. Aku teman sekelas Weni di universitas, senang bertemu denganmu. Dia jelas tidak senang, dan hanya memalingkan kepalanya, bahkan tidak meliriknya, berbalik kembali ke Weni. Dia mencubit pipinya dengan main-main.
kau tidak akan senang jika aku bergaul dengan wanita seperti ini, kan? Dia mengerti maksudnya, berpikir, dia membantuku membalas dendam padanya, lalu dia tersenyum cerah dan berkata, itu kebebasanmu. Mendengar ini, Ding Zeng meledak dengan marah. Siapa si Weni itu? Kau tidak tahu seperti apa dia. Tidak tahan lagi mendengarkan, Haris berdiri dan memanggil, Changqing, ayo minum dengan Nona Ding untukku. Jiu Yue Changqing merasa tidak nyaman dipanggil, berpikir, apa dia tahu tentang hubunganku dengan Ding Jian? Apa dia menggunakan ini untuk memperingatkanku? Melihat dia ragu-ragu, ekspresi Haris menjadi gelap dengan tidak sabar. Apa adik iparku tersayang tidak bersedia? Guntur, segera meneguk habis gelas anggur di tangannya, dia langsung meraih botolnya. Dan menuangkan lagi segelas untuk dirinya sendiri. Lalu memegang gelas itu, dia berjalan ke arah Weni sambil berkata, jika kakak iparku merasa tidak enak untuk minum, maka aku akan bersulang untuk adik iparku saja. Dia baru saja akan mengambil gelas itu dan berdiri ketika Haris mencegat gelasnya. Menariknya ke dalam pelukannya, dia berkata dengan lembut, Weni sedang tidak enak badan untuk minum, aku akan minum ini untuknya. Semua orang yang menonton ini mulai berbisik tanpa henti. Wah, Haris benar-benar punya standar ganda. Dia benar-benar mempemalukan Ju Chengqing dengan sengaja. Ingat bagaimana Weni mengejar Ju Chengqing selama 4 tahun. Apakah Haris membalas dendam untuknya? Lalu dia melingkarkan lengannya di bahunya dan mulai membawanya pergi sebelum pergi. Menatap gadis cantik dalam pelukannya, dia melemparkan komentar, silakan. Kalian semua mulai makan. Weni dan aku ada urusan yang harus diurus. Jadi kami akan pergi duluan. Malam ini aku yang traktir, jadi nikmati saja. Guntur memperhatikan mereka pergi. Wajahnya menjadi gelap saat dia berpikir, sejauh mana mereka sudah melangkah, potong ke garasi parkir di bawah aula perjamuan, dia menariknya ke dalam pelukannya, dan keduanya segera memulai PDA berat lagi. Dia dengan posesif meraih bagian belakang lehernya, dan menciumnya dengan ganas. Ketika mereka akhirnya berpisah, keduanya terengah-engah. Weni terkesiap. Kita di tempat parkir, memegangi kepalanya, dia menjawab, kita juga berciuman di tempat parkir terakhir kali. Ingat, kau yang berpegangan padaku, menyelipkan tangannya di bawah gaunnya, dia bertanya, mau menyewa kamar di atas? Tersipu malu, dia menyarankan dengan malu-malu. Ayo kita pulang saja. Dia langsung setuju, oke, potong ke kompleks apartemen bertingkat tinggi yang besar. Banyak jendela masih menyala, berbaring dalam pelukannya, dia bergumam, biar aku mandi dan berganti pakaian dulu. Dia menolak, tidak usah terburu-buru, apa yang kau kenakan sudah cukup bagus. Dia memeluknya kembali, wajahnya memerah, gagap. Tapi, mendorongnya ke tempat tidur, dia memotongnya. Tidak ada tapi, aku menyukainya, tertekan di bawahnya, yang bisa dia lakukan hanyalah merengek memohon, berteriak, tolong pelan-pelan. Spray bergoyang tanpa henti dan tangan Weni gemetar. Saat dia mencakar punggung siapa yang berteriak, menyisir rambut dari wajah gadis itu. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, kau sudah bersama Ju Chengqing selama 4 tahun, dan ini adalah pertama kalinya bagimu? Dia mendongak dan menciumnya saat dia berbicara, jika aku memberitahumu lebih awal, mungkin kau akan sedikit lebih lembut. Dengan cahaya lembut di ruangan itu jatuh pada pakaian yang berserakan di lantai, dia memerintahkan, jangan bertanya lagi, dia terus ingin mencium kulit putih susunya. Segera dia mendorongnya menjauh, menolak, jangan, aku ingin mandi. Siapa yang berteriak? Ting duduk dan mengenakan jubah mandi. Aku akan menggendongmu. Telepon di meja berdering tanpa henti. Dia membungkus dirinya erat-erat dengan selimut, dan dengan cepat melarikan diri meninggalkan kata-kata, aku akan pergi sendiri, kau pergi kerjakan pekerjaanmu. Dia mengangkat telepon dan menjawab, halo, siapa ini? Suara di ujung sana menjawab, ini dari kantor polisi Dongcheng, pengacara Huao. Kakak iparmu yang kedua, tertangkap berkelahi dengan seseorang karena seorang gadis dan ditangkap. Kami tidak berpikir pantas untuk menghubungi Nona Huao. Jadi kami bertanya-tanya apakah Anda bisa datang ke sini? Mendengar ini, dia dengan dingin menjawab, mengerti. Guntur Chengqing berjalan keluar dari kantor polisi, mengikuti di belakang. Dia berbalik dengan tiba-tiba, mengejutkannya, lalu Giu Chengqing menerima pukulan keras. Setelah Giu Chengqing menerima pukulan itu, dia mulai memarahinya. Giu Chengqing, apakah kau pikir keluarga Huao sudah tidak ada lagi? Jika adikku tidak bunuh diri karena kau, apa kau pikir kau masih bisa berdiri di sini berbicara denganku? Giu Chengqing jatuh ke tanah menyeka darah dari sudut mulutnya, dan membalas seolah-olah kau lebih baik. Dia menggelapkan wajahnya dan berteriak, kau tahu Weni adalah mantan pacarku. Mengapa kau memprovokasinya? Lalu Haris dengan dingin menjawab, baiklah, aku akan mengembalikan Weni padamu, hanya saja jangan pernah muncul di depan Mingju lagi. Dia memberikan senyum mengejek, lalu dia mendongak dan berkata, terima kasih atas pelajarannya, kakak. Aku akan menjadi suami yang baik mulai sekarang, dan aku tidak akan membiarkan Mite meneteskan air mata. Melihat penampilannya, dia pikir dia setengah mati barusan, dan dia sudah berubah hanya dalam sesaat. Di bawah langit malam, satu berdiri dan satu duduk, Haris memasukkan tangannya ke dalam saku dan berpikir, tampilan tanpa ampun ini benar-benar membuka mata. Tiba-tiba langkah kaki berlari dan Weni yang cantik muncul. Guntur Chengqing menatapnya dengan kaget. Weni, dia memiliki cupang di lehernya. Haris melihatnya muncul dengan khawatir bertanya, mengapa kau datang ke sini? Dia meraih tangannya dan menjawab, aku tidak bisa tidur melihat kau tidak kembali. Mendengar ini dia tersenyum sedikit, sangat senang dengan jawabannya, memegangi wajahnya di tangannya. Dia menggoda, kau sangat merindukanku, sehingga kau tidak bisa tidur. Dia melirik pipinya, yang dicubit oleh tangan yang terluka itu. Dia bertanya dengan khawatir, apa yang terjadi padamu? Apakah kau terluka?
Melihat gadis kecil itu mengkhawatirkannya. Dia menjawab, tidak apa-apa, itu bukan darahku. Baru kemudian dia menyadari, Guntur duduk di tanah dan dia menyadari, Guntur, jadi kau sedang mengurus urusannya? Dia menoleh padanya, dan mengisyaratkan, apakah kau sudah selesai dengan urusanmu? Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berbalik untuk pergi. Ya, sudah selesai, katanya sambil berbalik. Kalau begitu ayo pulang, aku akan membuatkanmu sup melihat adegan ini. Giu Qing mengerutkan wajahnya dan berpikir, dulu Weni jelas hanya melihatku. Bagaimana bisa dia berubah pikiran begitu mudah, sambil memegang telepon di tangannya. Dia mengutuk dalam hati dengan wajah gelap. Apa kau pikir Haris akan memberimu keluarga? Dia membuka rekaman di teleponnya dan mendengarkan kata-kata Haris lagi. Baiklah, aku akan mengembalikan Wenman padamu, asal jangan pernah muncul di depan Mita lagi. Setetes air mata diam-diam jatuh ke layar telepon, dia duduk di tanah menyeka air matanya dan berpikir, aku menangis untuk wanita yang tidak setia itu? Betapa konyolnya Wenman. Kau pasti akan menyesalinya. Jadi Wenman pingsan? Ya, tapi kemudian dia mendengar keributan di bawah dan bam, dia langsung bangun, dia mengucek matanya dengan linglung. Mencoba mencari tahu apa yang terjadi, lalu dia mendengar suara Haris. Semakin keras dan keras, letakkan di sini dengan hati-hati. Tidak tahan, tahu kan? Dia memakai sandalnya dan menyelinap menuruni tangga. Weni melihat ke bawah dengan sangat bingung dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Dia bahkan tidak menjawabnya secara langsung, dia hanya menyuruh yang lain, letakkan di sini dulu. Dan begitu dia mengatakan itu, dia menoleh, wah, berteriak, melirik piano di sebelahnya, dan berkata dengan manis, hadiah untukmu. Kau suka? Wajah Weni berseri-seri, aku suka sekali, aku sangat suka. Haris, terima kasih, dan dia berkata dengan licik, aku akan menunggu ucapan terima kasihmu malam ini. Dia menyeringai gila sambil berpikir, Haris sangat baik padaku, kita benar-benar membuat kemajuan. Dia menjadi berani dan menyarankan, Haris, aku ingin mendekorasi ulang. Dan dia langsung setuju tanpa ragu, tentu saja. Potong 2, sebuah pusat perbelanjaan super mewah dan berlebihan, Moon berpakaian untuk membunuh. Dan dia memberitahu staf dengan percaya diri, bungkus semua ini ditambah apa yang baru saja kubeli. Kirimkan ke Villa 15 Blok Beijing Tian Residences. Sahabatnya Bella datang berlari dan memeluknya erat. Dengan bersemangat, sayang, kau sudah selesai belanja, ayo beli baju. Sudah lama sekali kita tidak pergi berbelanja bersama. Weni mengangguk senang, oke. Tiba-tiba seseorang memanggil dari belakang membuatnya berbalik. Weni, dia sopan, Direktur Lai, sungguh kebetulan. Dan Direktur Li ini sangat bersemangat, Weni, aku sedang mencarimu. Apakah kau ingin kembali bekerja? Weni memberinya tatapan bingung terlebih dahulu. Kau memecatku begitu saja dan sekarang kau ingin aku kembali? Dengan sikap yang tangguh, dengan tangan disilangkan dan berkata dengan kesal, pertama kau memecat Weni dan sekarang kau ingin dia kembali. Direktur Li menjelaskan, itu bukan ideku untuk memecatmu sebelumnya. Ding Zhang menekanku dengan orang tua, tapi sekarang berbeda. Weni bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa bedanya? Direktur Li berkeringat dingin sambil mengerutkan kening saat dia melanjutkan. Hubunganmu dengan Guntur Changqing telah tersebar ditambah orang tua mendengar bahwa Haris pergi ke roni kelasmu bersamamu sekarang. Mereka semua ingin dekat dengan Haris melalui dirimu. Weni dengan canggung menolak. Maaf, aku tidak punya rencana untuk kembali bekerja untuk saat ini. Direktur Lai tidak memaksanya. Hanya permisi. Baiklah kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. By the way, masih marah? Menyeret Weni pergi dengan tangan sambil bergumam. Jangan kembali ke sana. Dia memecatmu dengan begitu kejam. Kita tidak akan membiarkannya naik sekarang. Wenman setuju. Oke, aku akan mendengarkanmu. Mereka dengan cepat berjalan ke toko pakaian. Dengan desain yang cantik, Bella mengambil gaun merah mencolok dan mengangkatnya ke Wenman. Berkata, gaun ini sangat cocok untukmu, coba pakai, dunia memang sempit. Ding Zhang muncul entah dari mana dengan nada sinis. Oh, bukankah itu Weni? Betapa senangnya kau punya sugar daddy, para penjaga keamanan. Pasti membiarkanmu masuk ke pusat perbelanjaan kelas atas sekarang. Dia memeriksa label harga dan mencibir. Gaun ini harganya lebih dari 2 juta yuan. Weni, apa kau mampu membelinya? Mendengar itu Bella dengan marah melangkah di depan Weni dan berteriak. Siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Wanita sepertimu? Weni khawatir, menarik temannya ke belakang. Jangan hiraukan jalang ini. Lalu dia dengan dingin membalas, itu bukan urusanmu. Tapi masalah terus datang. Ding Zhang menunjuk dan memprovokasi. Aku hanya khawatir tentangmu. Bagaimana jika Haris tidak memberimu cukup uang? Aku tidak ingin kau merasa malu. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar pintu. Halo, bungkus ini untukku. Aku akan membawanya. Haris berpakaian necis masuk. Dia berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggang Weni bertanya dengan lembut, apa aku terlambat? Dia menjawab dengan lembut, tidak. Kau tepat waktu. Haris menatap tajam ke arah Ding Jian dan menggeram, siapa yang ingin kuhabiskan uangku? Bukan urusanmu. Dia sangat malu sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bella tidak ingin berlama-lama untuk makan makanan anjing jadi dia membuat alasan untuk pergi. Aku ada urusan, harus pergi. Dia melewati Ding Zhang dan meraih lengannya. Dengan jijik, Jalang harus pergi ke tempat Jalang yang lain. Jalang, Ding Zhang meronta. Lepaskan aku, kau Jalang. Bella berteriak dengan tegas, sampah tidak bicara. Tutup mulutmu. Setelah para ratu drama pergi, Haris menatapnya dengan gembira dan berkata, kamu terlihat cantik dengan gaun ini. Temani aku ke pesta besok malam. Weni terkejut, sebuah pesta, seorang tetua yang menyelenggarakannya. Dia musisi Cahyo dari Goa yang datang ke rumah kita waktu itu. Dia bertanya dengan semangat, Cahyo, bagaimana kamu mengenalnya? Dia perlahan berkata, Cahyo dan ayahku teman dekat. Kenapa kamu penggemarnya?
Weni mengangguk dengan antusias. Wah, kata Haris, kebetulan sekali paman berbasis di Eropa. Ketika tiba waktunya untuk belajar di luar negeri, aku bisa memintanya merekomendasikan sekolah yang bagus. Mendengar ini, dia terkejut dan bertanya-tanya, apa maksudnya? Dia ingin mengirimku ke luar negeri? Kita baru saja bersama di tengah kota yang gemerlap ini. Mobil mewah Haris melaju di jalan. Weni mengenakan gaun hitam menggoda, yang menonjolkan kulit porselennya, menarik perhatiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Mengatakan penampilannya hari ini sangat cocok untuknya. Weni menjawab dengan acuh tak acuh, asal kamu suka. Memperhatikan sikapnya yang aneh, dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya. Hei, kamu tidak bahagia sejak kemarin? Ada apa? Dia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hanya imajinasimu. Dia dengan cemas menginstruksikan. Nanti di pesta. Dia memotongnya. Memalingkan wajahnya. Tenang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Weni dengan cemas menatap keluar jendela, berpikir dalam hati. Pergi ke luar negeri? Jadi, dia sudah berencana mengirimku ke luar negeri selama ini. Keduanya dengan cepat bergandengan tangan dan memasuki pesta. Ketika mereka muncul, semua orang menoleh untuk melihat dan berbisik. Cepat, pengacara Haris ada di sini. Selera pengacara Haris tidak buruk. Katanya pengacara Haris memanjakan seorang wanita, dan dia memang cantik. Tidak heran. Dari kejauhan, sebuah suara memanggil, kakak, menyebabkan Huo Haris berbalik. Melihat adik perempuannya, dia bertanya terkejut, aku tidak menyangka kamu akan datang. Mita dengan gembira mendekat, menjawab, Ji Uiwei Chengqing ingin bertemu Paman Chiao, jadi aku membawanya. Kemudian dia menoleh ke suaminya, menanyainya, aku tidak pernah tahu kamu tertarik pada seni. Dia berpura-pura tenang, menjelaskan, aku sudah lama mendengar tentangnya dan ingin bertemu dengannya. Weni dan Haris, keduanya mengungkapkan rasa jijik mereka dengan sarkasme, benarkah? Betapa luas wawasanmu. Mita melirik Weni dari atas ke bawah sebelum bertanya. Terakhir kali aku melihatmu makan dengan Jaya. Kupikir kamu pacarnya? Haris segera melingkarkan lengannya di sekitar Weni, membelanya dengan mengatakan, aku merebutnya dari Jaya. Jadi kenapa? Apa ada masalah? Mingju sedikit terkejut, lalu berseru dengan gembira. Ah, jadi Weni adalah adik iparku. Sekarang melihat ini, dia ikut bermain, bersandar di lengannya, dan bertingkah malu-malu. Oke, kamu membuatku malu. Wajah semua orang berseri-seri, kecuali Ji Yu Chongqing yang wajahnya segelap dasar panci. Dia berpikir dengan marah, berdasarkan apa? Haris tidak memiliki sedikit pun ketulusan terhadap Weni, namun Weni berada di sisinya. Mita tiba-tiba berkata dengan riang, Chengqing, menurutmu, kakakku dan adik iparku adalah pasangan yang cocok? Aku sangat iri. Dia dengan canggung bertanya, hah? Apa? Mita bahkan dengan antusias, menarik tangannya ke sisi ini, mulai memperkenalkan Changqing. Mulai sekarang Wenman adalah adik ipar kita semua keluarga. Dia dengan enggan setuju, oke, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Wenman mengerutkan kening, melihat akting palsunya membuatnya ingin muntah. Guntur menyembunyikannya dengan baik. Sekarang Hou Shouting dan aku sudah go public, dia tidak akan menggangguku lagi. Tepat ketika suasananya tegang, seseorang tiba-tiba mengumumkan, Cahyo telah tiba. Cahyo berpakaian rapi, masuk dan memanggil, Shouting, Mita. Dia perlahan berjalan di depan mereka. Mita dengan lembut menyapa, Cahyo. Haris memeluk Weni erat-erat, dengan berani memperkenalkannya, ini pacarku, Weni. Dia penggemarmu. Cahyo, dia bersikeras untuk datang karena dia tahu kamu akan berada di sini. Dia mengangguk sopan, berkata, halo, Cahyo. Tapi Cahyo sedikit terkejut, matanya membelalak saat dia bergumam, wajah ini. Melihat ini, Haris dengan cepat memanggil, Cahyo. Weni juga berpikir dengan malu, kenapa dia menatapku? Cahyo dengan cepat menyesuaikan sikapnya, tersenyum dan bertanya, bukan apa-apa, Nona Wen terlihat baik hati. Dia mengingatkanku pada seorang teman lama. Berapa umurmu tahun ini, Nona Wen? Begitu pertanyaan itu diajukan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang berpikir, apakah kambing tua ini mencoba memakan rumput muda? Giu Chengqing mengerutkan kening dengan marah ke samping, berpikir betapa tidak pekanya. Mengabaikan obrolan istrinya di sampingnya, kue ini enak, Chengqing, ambillah. Tepat ketika Weni hendak menjawab, Haris dengan lembut menepuk bahunya, menghentikannya, lalu dia menginstruksikan. Pergi cari sesuatu untuk dimakan. Aku akan mengobrol dengan Cahyo sebentar. Dia dengan patuh setuju, oke, keduanya pergi ke ruang pribadi. Cahyo duduk di hadapannya, dengan cemas bertanya, Haris, sudahkah kamu menyelesaikan apa yang kuminta? Dia menjawab perlahan, belum, Paman Sita. Putri Anda telah hilang selama bertahun-tahun, adakah sesuatu yang istimewa untuk mengenalinya? Dengan cepat dia mengeluarkan sebuah kalung sambil menjelaskan dengan sedih, ini adalah kalung ibunya. Putriku pasti memakainya. Dia mengambil kalung itu di tangannya dan berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak ingat di mana. Giu Chengqing menguping di luar sambil bergumam dengan penasaran. Apa yang mereka bicarakan? Apakah itu rahasia bisnis? Tiba-tiba dia menyadari kalung yang dipegang Cahyo, dan terkejut. Di tangan Cahyo ada kalung Weni. Dia dengan cepat menyadari, Weni sebenarnya adalah putri Cahyo. Di dalam pesta yang sangat bising, Weni keluar ke balkon. Untuk bersantai sendiri menikmati angin malam, tiba-tiba seseorang memanggil, Weni. Dia terkejut dan berbalik, melihat siapa itu, dia membentak. Gunto, apa maumu sekarang? Dia menyilangkan tangan sambil mencibir. Selamat telah menjadi simpanan Haris, fashion kelas atas, perhiasan jutaan dolar. Weni, bukankah kau senang? Dia melangkah tepat ke arahnya, membalas.
Cing, apa yang kau dapatkan dari mengejekku? Sensasi balas dendam? Jika begitu, silakan saja. Melihatnya hendak pergi, dia meraih lengannya. Guntur Ching. Wajah Ching menjadi gelap saat dia mengeluarkan kartu masa lalu, begitu cepat melupakan, begitu cepat menerima pria lain. Untuk tidur dengan pria lain, Weni berusaha melepaskan diri. Berpikir dalam hati, bagaimana bisa pria seperti dia mengerti, bagaimana dia bisa memahami perasaan manusia. Guntur dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Kau pikir Haris tulus padamu? Dia hanya ingin tidur denganmu? Kau hanya mainannya saat dia butuh. Dia bisa menyerahkanmu padaku. Dia memutar rekaman yang dibuatnya sebelumnya. Suara Haris terdengar sangat jelas. Kalau begitu aku akan mengembalikan Weni padamu. Hanya berjanjilah untuk tidak pernah muncul di depan Mita lagi. Weni membeku. Terkejut. Itu benar-benar suara Haris, jadi dia rela mendorongnya ke Guntur. Dia masih berpegang pada harapan, melangkah mendekat, meraihnya. Lihat, hanya aku yang baik padamu, aku tidak keberatan kau tidur dengan pria lain. Di belakang mereka, Haris telah berdiri di sana entah sejak kapan. Dia perlahan menatap mereka berdua. Ahim. Tatapan yang dia berikan pada Jiu Changqing mengatakan segalanya. Dia mungkin tidak mencintai Jiu Changqing lagi, tapi dia pasti meninggalkan bekas di hatinya. Tiba-tiba Mita muncul dari belakang bertanya, "Kak, kenapa Jiu Changqing bersama Wenman?" Mereka menoleh dan Haris dengan cepat menyela untuk menjelaskan. "Kau lupa, terakhir kali Guntur tidak menyelamatkan Wenman, jadi dia menyimpan dendam. Dia mungkin juga tidak menyukai Wenman." Mita dengan naif mempercayainya. "Oh, begitu ya? Kalau begitu kau harus memegang Wenman erat-erat. Kau pasti berpikir dia cantik." Dia dengan lembut menepuk kepala adik perempuannya dan melanjutkan. "Ditambah lagi, dia pandai memasak, sopan, dan pengertian. Ada lagi yang ingin kau ketahui." Di sisi lain, Wenman dengan marah membentak. "Sudah cukup yang kau katakan," tidak ingin membuang kata-kata lagi padanya. Dia berbalik untuk pergi. Ketika dia berbalik kembali, dia terkejut melihatnya. Dia dengan lembut memanggil, berteriak, dia tetap tenang, dan berjalan mendekat bersama adik perempuannya. Tanpa mengatakan apapun yang menuduh, dia masih peduli dan bertanya, "Kenapa kau menangis?" Dia tersipu dan menyesuaikan ekspresinya, menjawab, "Hanya angin di mataku." Mita dengan polos berlari dan meraih tangannya. "Berceloteh, kakakku bilang kau pandai memasak. Bagaimana kalau kita keluar untuk camilan larut malam nanti? Kumohon, aku tidak bisa terbiasa dengan makanan di sini." Wenman melirik Haris, tapi dia sibuk berpikir, apa yang Guntur Ching katakan padanya? Apakah dia ingin bersama Guntur Ching, dan bahkan membawanya pulang? Guntur Ching memanfaatkan situasi dan bertanya, apakah itu akan merepotkan? Dia melingkarkan lengannya di pinggang Weni, dan dengan lembut menjawab, "Tentu saja tidak." Dia menatapnya dengan terkejut dan bertanya, "Kau yakin?" Haris berbisik di telinganya, "Kupikir kau cukup ramah. Bukankah kau bersenang-senang barusan?" Weni sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, apakah dia cemburu? Di dalam perjamuan, lampu masih bersinar di mana-mana. Cahyo Jingyan berjalan mendekat dan bertanya, "Kalian berdua bertengkar?" Berteriak, "Kau seorang pria? Berikan sedikit kelonggaran pada pacarmu, dan kendalikan amarahmu." Dia mengangguk sedikit dan dengan riang menjawab, "Oke, Kahyo." Dia menggoda. Tidak banyak orang yang bisa membuat Haris marah. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerahkan 2 tiket dan berkata, "Jika kau punya waktu, datang dan dengarkan." Weni dengan senang hati mengambil tiket itu dan menjawab, "Terima kasih, Cahyo." Dia berkata dengan ramah, "Panggil saja aku Cahyo, seperti Cahyo Ting." Keduanya dengan cepat meninggalkan pesta. Gedung-gedung tinggi masih menyala, beroperasi dengan kapasitas penuh malam ini. Sejak bertemu Cahyo Jingyan, Weni sangat bahagia sampai tidak bisa menutup mulutnya. Haris memperhatikan dan bertanya, "Sangat bahagia aku pergi bersamamu?" Dia masih tampak merajuk dan menjawab, "Ingin aku pergi bersamamu?" Dia meraih lengannya dan dengan genit berkata, "Selain kau, siapa lagi yang bisa kutemukan?" "Haris, katakan padaku." Dia masih menggelengkan kepalanya dengan tidak senang, "Aku tidak tahu." Ketika mereka semua tiba di Villa Haris, dia buru-buru berkata, "Aku mau ganti baju dulu." Mita melihat sekeliling dengan kagum sambil menutup mulutnya, Kamu terlalu murah hati. Apakah piano ini juga diangkut dengan pesawat? Apartemen ini juga beda dari sebelumnya, terasa sangat nyaman, kan, Guntur?" Dia berjalan ke rak anggur, mengambil sebotol anggur dengan tahun pembuatan lama dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Weni yang melakukannya." Haris berbalik, wanita di rumah tidak ada kerjaan, jadi mereka suka menyiksa barang. Mita penuh kekaguman saat mendengar ini. Sementara Guntur menghabiskan segelas anggur dengan wajah tidak senang. Haris memutar-mutar anggur di gelasnya dengan ekspresi puas. Weni berganti pakaian rumahan, terlihat sangat menawan dan imut. Dia merapikan rambutnya, mengintip keluar, dan bertanya, "Kalian mau makan apa?" Haris dengan mesra melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berjalan masuk sambil menginstruksikan, "Pesan saja apa yang kalian mau. Jangan dengarkan Mita, dia selalu diet. Meskipun kamu pesan banyak, dia hanya akan makan beberapa suap." Mita mendengar kakaknya mengatakan itu tentang dirinya. Cemberut kesal, tiba-tiba Haris mendorong Weni ke dalam pintu. Dia mendekat ke telinganya dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kamu berdandan, memakai riasan, terlihat mungil." Wajahnya memerah, dia mendorongnya menjauh dan mengingatkan, "Kita punya tamu di luar, sana hibur mereka." Mendengar itu, dia sangat marah. Dia gemetar sambil berpikir dalam hati, serius, saingan cinta dan lampu. Dia dengan keras kepala bersikeras, cuma satu ciuman, dan begitu saja di ruangan kecil itu. Keduanya diam-diam berciuman lagi. Guntur Chengcheng berdiri di luar. Melihat semuanya, dia mengerutkan kening jijik, jika tidak ada tamu. Keduanya mungkin sudah bermesraan di ranjang. Dia tidak tahan lagi dan melangkah masuk sambil berkata, "Kakak dan kakak ipar sangat mesra."
Aku cuma mau ambil minuman dingin. Weni dengan malu-malu mendorong Haris menjauh lagi. Lepaskan aku, ada orang di luar. Dia dengan enggan setuju. Baiklah. Dia menyeringai puas dan berkata, Changqing, aku mau mandi dulu. Anggap saja rumah sendiri. Dia memperhatikannya pergi dengan tatapan membunuh di dalam hatinya. Dia sangat marah dan membanting tangannya ke meja. Dia mendekati Wenman dan mencibir, Wenman, kamu tidak perlu terlalu takut padaku. Kita akan menjadi satu keluarga bahagia mulai sekarang. Benar, kan? Dia bahkan dengan kurang ajar menggoda, sepertinya dia sangat peduli padamu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia memperhatikannya pergi sambil berpikir dalam hati, dia mungkin sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini jadi dia melampiaskannya padaku. Menyebalkan sekali. Wajahnya jelas menunjukkan rasa jijiknya, saat aku kembali, aku harus memberitahu Haris, bahwa aku tidak ingin melihat Ju Changqing lagi. Setelah makan, keempatnya duduk di sofa untuk mengobrol. Mita dengan gembira berkata, masakan Weni sangat lezat. Aku akan datang lagi lain kali. Huo Haris menggoda, jika kamu gemuk, siapa yang mau denganmu? Dia bersandar di bahu Guntur, terlihat bahagia, Cheng membutuhkanku. Suasana menjadi canggung, dan semua orang memiliki pikiran masing-masing. Haris menarik Wenman lebih dekat padanya dan bertanya, Cheng, bagaimana perkembangan investasi di pihakmu akhir-akhir ini? Dia memalingkan wajahnya karena malu dan jijik. Sangat canggung. Siapa berteriak bisa berakting begitu alami. Tapi aku tidak bisa melakukannya. 10 menit kemudian, Guntur berdiri, memaksakan senyum cerah dan berkata, baiklah kak, sudah larut malam, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Kami pergi duluan. Pintu dengan cepat tertutup. Haris menyeringai penuh kemenangan. Sekali lagi di dalam kamar tidur, lampu tidur memancarkan cahaya lembut. Weni sedang duduk dan mengoleskan lotion ke kakinya. Kakinya yang panjang tak berujung terlihat sangat memikat. Haris keluar dari kamar mandi. Dia menatapnya terkejut. Apakah kamu memakai kemejaku hari ini? Tiba-tiba, dia mendekat ke telinganya dan berbisik, sayang, bukankah pewarna rambut itu sekali pakai? Dia dengan lembut mengangkat tangannya. Kenapa kamu belum mencuci rambutmu? Dia menatapnya dengan percaya diri dengan mata mempesonanya. Menjawab, aku pikir kamu menyukainya, aku bisa mencucinya besok. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menunduk dan menciumnya dalam-dalam. Erangan lembut lolos dari bibirnya. Maju cepat 4 jam. Keduanya berbaring di tempat tidur saling berpelukan. Wenmon berkata dengan khawatir, astaga, Haris, haruskah kita memberitahu Mingju tentang kamu dan aku? Sebelum dia selesai, dia dengan cepat memotongnya. Masa lalumu dengan Guntur? Apakah itu perlu? Setelah mengatakan itu, dia memeluknya lebih erat seolah takut dia akan melarikan diri. Wenman berpikir dengan sedih dan bingung. Apa maksudnya? Keesokan paginya, dia menopang dirinya di meja, dan dengan riang menyarankan, Haris, apakah kamu punya waktu hari ini untuk pergi ke konser Cahyo? Denganku? Dia mengacak-acak rambutnya dan menolak. Aku ada kasus hari ini jadi aku mungkin tidak bisa pergi denganmu. Bukankah kamu dekat dengan Bella? Pergi saja dengannya. Dia menjawab, sedikit kecewa, Bella sedang berada di luar kota selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan tidak ada di sini. Aku akan mencari orang lain kalau begitu. Dia dengan cepat mengangkat teleponnya. Aku baru saja memikirkan seseorang, Jenny adalah muridku dulu. Membawanya serta juga akan meningkatkan apresiasinya terhadap musik. Tidak lama kemudian, dia dengan cepat pergi membunyikan bel keluarga Jenny. Begitu pintu terbuka, Jenny dengan bersemangat berlari untuk memeluknya. Terima kasih, Guru Wen, karena mengajakku ke konser Cahyo. Aku sangat mencintaimu. Guru Wen Jaya berdiri di belakangnya, memutar-mutar kunci mobilnya, dan berkata dengan antusias, apakah aku mendapat kehormatan menjadi sopir? Untuk 2 wanita cantik? Tetapi Weni dengan cemas menolak. Itu terlalu merepotkan. Jenny memeluknya, berakting menyedihkan, dan berkata, mobil baruku sangat keren, kamu bahkan belum pernah menaikinya. Melihat keengganannya, dia akhirnya setuju. Oke, baiklah. Wenman menatapnya dengan canggung. Kamu sudah bekerja keras malam ini, Goda Jaya. Baru beberapa hari, Weni, dan kamu sudah bersikap dingin padaku? Dia menyeringai lebar hingga matanya menyipit, dan tidak lupa mendesak kedua gadis itu. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mengantar kalian. Aku masih ada janji yang harus kutemui. Keduanya berdiri di depan sebuah restoran. Jenny meratap sambil mengusap perutnya. Kak, aku lapar. Weni melihat sekeliling dan berkata, ada restoran di depan, ayo makan di sana. Memasuki restoran mewah itu, tiba-tiba Weni berhenti mendadak, seolah dia melihat seseorang yang dia kenal. Dia melirik melalui pintu dan benar-benar terpana. Dia melihat Haris makan malam dengan seorang gadis pirang yang menawan. Wah, Haris bilang dia harus lembur kan? Gadis itu bahkan dengan mesra mengambil makanan dan meletakkannya di piring Haris. Ini enak sekali. Weni mencoba tetap tenang saat dia masuk, pikirannya berkecamuk. Orang yang duduk di seberangnya, orang dari hotel tempat aku bekerja paruh waktu. Haris makan bersamanya. Jadi, apa hubungan mereka? Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil Xiao Ting. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada gadis itu, maaf sebentar. Dia berjalan mendekat dengan sedikit gugup dan bertanya, kenapa kamu di sini, makan? Dia tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Haris mengerti dengan segera dan dengan cepat menjelaskan, ini klien. Gadis itu juga berjalan mendekat dan bertanya, Xiao Ting, siapa kedua orang ini? Dia berbisik di telinganya, kita akan membicarakannya nanti di rumah, membuatnya merajuk dan tidak senang. Haris mengabaikan Weni, dengan gembira berbalik ke gadis itu dan menyarankan, maaf, ada sedikit urusan pribadi. Sudah beres sekarang, mari lanjutkan diskusi kita.
dan semua orang kembali ke apa yang mereka lakukan. Dia terus duduk dan makan dengan Jenny. Gadis pirang yang duduk di sampingnya menggoda, "Ada apa, Haris? Sesuatu yang tidak bisa kamu katakan?" Tiba-tiba ekspresinya berubah serius saat dia menjawab, "Tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Itu istri dan putriku." Kata-kata itu membuat rahangnya tengah kaget. Pengacara Hugo bahkan belum berusia 30 tahun, dan dia sudah punya istri dan putri? Gadis itu bertanya lebih lanjut, seolah dia tidak bisa mempercayainya. "Pengacara Hugo, kamu terlalu muda untuk menikah secepat ini. Sayang sekali." Makan malam itu dengan cepat berakhir. Dia dengan sopan mengantar gadis itu keluar untuk melihatnya pergi. "Itu saja untuk malam ini, pengacara Haris. Sampai jumpa lagi." Dia menjawab dengan dingin, "Sampai jumpa lagi." Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat Jaya dan bertanya dengan tidak senang, "Di sini untuk menjemput Jenny?" Jaya tersenyum tenang, dan menjawab, "Awalnya aku ingin mengantar Wenman pulang, tetapi karena Haris ada di sini, aku tidak dibutuhkan lagi." Huo Haris membentak, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Dia melangkah lebih dekat, menatap Haris dengan intens, dan mengucapkan pernyataan menantang, "Shouting, aku serius. Jika kamu tidak benar-benar menginginkan Weni, maka berikan dia padaku." Shouting, wajahnya penuh tekad, membalas, "Aku memang menginginkannya." Kembali di rumah, villa itu masih terang benderang. Weni naik ke tempat tidur dan memalingkan wajahnya ke dalam. Haris duduk di sampingnya dan bertanya, "Masih marah?" Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia mencoba membujuknya dengan manis, menjelaskan, "Hanya satu orang yang tidak penting, apakah pantas membuat keributan denganku seperti ini?" Tiba-tiba dia berbalik, membelai pipinya, dan dengan lembut menjawab, "Aku percaya padamu," dan begitu saja, keduanya mengalami malam liar yang penuh gairah bersama. Sementara itu, saat ponsel Haris tergeletak di satu sisi, tiba-tiba menampilkan pesan dari gadis bernama Sitaan, "Haris, aku sudah sampai rumah."